to the city streets, we began to feel the fire. Halo sob, balik lagi sama Kaulo Yusuf yang kali ini bakal menceritakan drama Everyone Loves Me atau juga Semua Orang Mencintaiku, yang mana drama ini bakal berfokus pada kisah dua orang yang suka bermain game dan bekerja juga di bidang pembuatan game 3D. Mereka sebenarnya saling menyukai namun dalam dunia yang berbeda, di mana si cowok suka sama si cewek saat berada di dalam game, sementara si cewek menyukai si cowok saat berada di dunia nyata. Di game mereka belum pernah mengenal wajah sama sekali, dan inilah yang bakal jadi plot twistnya. Gimana cerita lengkapnya? Langsung saja kita masuk ke full ceritanya. Film dibuka dengan diperlihatkan skill bermain game Yue Xianling atau dengan nickname Kue Tambang yang sangat mahir. Bahkan dia tahu cara memecahkan segala rintangan dan jebakan di dalam game tersebut. Di sisi itu juga seorang pria bernama Gusun sangat terpukau melihat di layar monitor permainan dari si Kue Tambang. Xianling sangat menyukai Gusun karena Gusun yang ganteng dan juga pro bermain game. Begitupun dengan Gusun, dia sangat menyukai Kue Tambang karena skill bermainnya yang tidak biasa. Namun Gusun tidak tahu kalau Kue Tambang ialah Xianling. Diketahui Xianling bekerja di HC Game, perusahaan pembuat game. Xianling menjadi salah satu pendesain karakter di game divisinya, yang merupakan divisi ke-1 yang menjadi divisi terbaik saat ini di HC Game. Namun meski begitu, Xianling tiba-tiba berniat resign dari pekerjaannya ini dengan alasan pengen fokus mengerjakan tesis kelulusannya, mengingat dia juga masih mahasiswa. Saat Xianling lagi minta stempel ke HRD atau juga Chen Ying, betapa kagetnya dia yang melihat adanya Gusun di sini, yang ternyata Gusun sekarang akan bekerja di sini menjadi penanggung jawab atau juga bos divisi 9 pembuatan game 3A atau juga 3D. Xianling sungguh menyesal dirinya malah mengundurkan diri dari HC Game bebarengan dengan Gusun yang baru masuk bekerja. Hal ini ngebuatnya tidak bisa dekat dengan Gusun. Kemudian Gusun dan Jiang Jun rapat dengan bos dan para pemegang saham HC Game. Direktur HC Game Stella dan para pemegang saham menyambut hangat Gusun dan Jiang Jun yang bakal memegang divisi 9. Namun sepertinya untuk merealisasikan rancangan game 3D dari divisi 9 atau juga Gusun, mereka harus bersaing secara sehat dengan divisi 1 karena dana perusahaan akan diturunkan setiap bulan hanya pada satu divisi saja. Jadi proposal bulan depan tentang pengajuan pembuatan game, Gusun harus bersaing dengan divisi 1 yang dipimpin oleh Jiang Yi. Karena kantor divisi 9 lagi direnovasi, mau nggak mau untuk sementara Gusun pimpinan divisi 9 pun berkantor di gudang dulu. Meski masih kuliah, Gusun dan Jiang Jun sangat bertekad menciptakan game 3D. Mereka juga yakin kalau game 3D buatannya bakal diterima di masyarakat. Apalagi ini kan terobosan baru di dunia game Tiongkok. Mereka akan mulai merekrut karyawan untuk membantu terrealisasinya game 3D. Xianling atau juga Kue Tambang tergabung dalam tim game online yang mana 4 teman lainnya ialah cowok semua. Yang tanpa diketahui dalam tim game online-nya ada Gusun sang idaman dengan nickname-nya Idola Kampus. Begitupun dengan Jiang Jun, Xiaomai, dan Luo Tuo dengan nickname-nya masing-masing yang berbeda dengan nama aslinya, sehingga di dunia nyata mereka tidak saling mengenal. Saat kembali ke asrama, Xianling dan temannya Yin Sui dimarahi dosennya karena mereka yang tidak ikut ujian PCOK dan nanti harus ikut ujian susulan kalau mau lulus tahun ini kuliahnya, yang mana mereka harus juga berlatih karena ujian susulan PCOK nanti ialah barongsai. Begitupun dengan Gusun dan Jiang Jun yang ternyata sama seperti Xianling dan Yin Sui. Mereka harus ikut ujian susulan PCOK jadi barongsai. Sementara Xiaomai tidak ikut ujian susulan karena diam-diam dia sudah ujian duluan sebelumnya. Kembali ke Xianling yang curhat sama Yin Sui perihal dia yang menyesal tidak bisa bekerja di tempat yang sama dengan Gusun di HC Game karena dia yang udah terlanjur resign. Yang lalu Xianling dengan nickname Kue Tambangnya pun mabar sama Idola Kampus alias Gusun dan kawan-kawan lainnya. Game apa nih guys? Semacam FF ya? Dan nampak jelas dari game Gusun alias Idola Kampus menyukai Kue Tambang. Hal ini juga disadari teman-teman lainnya.
namun kue tambang atau juga Xianling tidaklah peka. Xianling alias kue tambang selalu curhat perihal dirinya yang menyukai seorang pria di dunia nyata, namun secara diam-diam karena pria idamannya itu sepertinya tidak menyukainya balik. Yang tidak lain itu ialah Gusun ya. Xianling menyukai Gusun, Gusun atau idola kampus menyukai kue tambang, yang tidak lain itu adalah Xianling. Muter-muter gitulah kisah cinta mereka. Di grup game online idola kampus malah ngasih tips supaya Xianling PDKT sama pria idamannya, yakni dengan bersikap lemah lembut. Yang mana ini jebakan dari idola kampus atau Gusun supaya si pria yang ditaksir kue tambang tidak menyukainya. Namun kue tambang atau Xianling malah menganggap serius tips dari idola kampus, sehingga dia pun akan mempraktekannya saat bertemu Gusun sesuai tips dari idola kampus atau Gusun itu sendiri. 就是要温柔。类型没兴趣吗？ Xianling juga ternyata punya blog pribadi yang memiliki cukup banyak pengikut. Blognya ini berisi karya seni gambarnya, bahkan tidak jarang juga Xianling mendapat pesanan karya seni untuk majalah-majalah dan novel-novel ternama. Cukup bekerja keras juga ya ini sob Xianling. Keesokan harinya Xianling dikasih tahu teman kantornya Huang Ji soal barangnya yang tertinggal di kantor HC Game. Merasa ini kesempatan dirinya bisa bertemu dengan Gusun, Xianling pun langsung pergi ke perusahaan HC Game. Sesampainya di perusahaan, Xianling yang bertemu Gusun coba PDKT dengan mempraktekkan saran idola kampus dengan bersikap lemah lembut. Tentu karena Xianling yang tidak jadi diri sendiri ngebuatnya malah jadi malu sendiri. Setelahnya Xianling pun ngambil barangnya yang ketinggalan. Huang Ji ngasih tahu kalau pendesain karakter untuk event akhir tahun yang semula Xianling diserahkan kepada ketua tim Yin atau juga Yin Jun. Yin Jun kurang berbakat, jadi dia selalu gagal membuat karakter, bahkan dimarahi pimpinan divisi 1 Jiang Yi. Tiba-tiba hampir semua PC divisi 1 terkena virus serangga. Orang-orang di sini juga tidak ada yang bisa memperbaikinya. Beruntung ada Gusun yang datang membantu. Setelah mencari-cari di berbagai sudut server, Gusun akhirnya menemukan penyebab virus tersebut yang memang berasal dari serangga yang ada di dalam server. Meski sudah dibantu pimpinan divisi 1 Jiang Yi cukup angkuh, bahkan dia tidak mengucapkan terima kasih sama Gusun. Singkatnya diperlihatkan Xianling yang pergi ke kampus untuk berlatih barongsai bersama Yin Sue untuk persiapan ujian susulan PCOK. Yang dia kira dalam kostum barongsai itu Yin Sue, ternyata ialah Gusun, yang tentu ngebuat mereka jadi keder. Kemudian Xianling pun melampiaskan kekesalannya tadi karena salah orang dengan bermain game bareng idola kampus atau Gusun. Mereka saling memuji satu sama lain karena skill main FF-nya yang cukup baik. Xianling dengan nickname kue tambang tidak dikenali oleh Gusun yang pakai nickname idola kampus. Begitupun dengan Xianling, mereka saling menyukai namun dalam dunia yang berbeda. Setelahnya nampak Xianling yang melamar pekerjaan di salah satu perusahaan. Tiba-tiba dia ditelepon HRT HC Game Chen Yin, yang mana Jiang Yi lah yang ngomong dan menyuruhnya balik ke kantor dan bergabung kembali dengan divisi 1 untuk menyelesaikan proyek poster akhir tahun. Tanpa basa-basi, Xianling pun langsung cabut dari perusahaan yang mau ia lamar dan bergegas pergi ke HC Game. Tentu dia melakukan ini tidak lain demi bisa selalu dekat dengan Gusun. Di sisi lain, Gusun dan Jiang Jun sedang merekrut beberapa karyawan baru untuk bergabung dalam tim divisi 9-nya, membuat game 3D. Dan sepertinya orang-orang yang direkrut Gusun ini memang ahli dalam pembuatan game 3D di bidangnya masing-masing. Keesokan harinya diperlihatkan Xianling dan Yin Sue yang lagi berlatih barongsai, begitu juga dengan Gusun dan Jiang Jun. Demi bisa PDKT dengan Gusun, Xianling pun menyuruh Yin Sue mengajak Jiang Jun menjadi partnernya. Dengan begitu Gusun pun bakal berpartner dengan Xianling. Hal ini dia yakin akan membuatnya jadi lebih dekat dengan Gusun. Dan ya, benar saja Gusun tidak dapat menolak ajakan Xianling berpartner barongsai bersama, karena Jiang Jun yang udah berpartner sama Yin Sue. Saat sudah berada di asrama, Gusun dan Jiang Jun melihat blok tidur sampai bangun alami, yang mana itu ialah blog pribadi milik Xianling. Gusun melihat karya-karya desain di internet untuk mencari kepala desain buat divisi 9-nya, dan saat melihat salah satu gambar buatan tidur sampai bangun alami, Gusun teringat akan seorang kenalan di gamenya yang dulu. Dia pun coba mengajaknya mabar. Teman online-nya ini cukup misterius, namun meski begitu Gusun sadar orang yang lagi mabar dengannya ini merupakan pendesain yang sangat handal, apalagi di bidang game 3D.
Sehingga saat udah kelar mabar, dia pun ngajak seorang untuk bergabung dengan tim divisi 9-nya di perusahaan HC Game untuk membuat game 3D. Namun entah mengapa mendengar nama HC Game si orang malah pergi tanpa kabar. Hal ini pun ngebuat Gusun semakin tertarik untuk merekrut orang tersebut dan Jiang Jun disuruh mencari tahu pekerjaan orang tersebut. Di kantor HC Game, Xianling telah resmi kembali bergabung dengan divisi 1 setelah tanda tangan kontrak. Tentu dia pun langsung PDKT lagi sama Gusun dengan bersikap lemah lembut sesuai tips idola kampus waktu itu. Bukannya tertarik, Gusun justru seakan ilfil dengan tingkah konyol dan lebay Xianling. 千灵， Xianling lalu dikasih tahu atasannya, kepala divisi desain Wei Han, agar Xianling dapat membuat desain poster buat akhir tahun yang bertemakan game agen cintanya. Yang mana kata Wei Han kalau Xianling dapat membuatnya dengan baik, Xianling dapat dikeluarkan dari pekerjaannya. Dan ya, Xianling pun akan bersungguh-sungguh membuatnya sesuai inspirasinya agar di ACC Wei Han dan Jiang Yi. Berhari-hari Xianling bikin sketsa desain karakternya dan masih terus revisi karena belum sesuai dengan selera Wei Han. Xianling tidak menyerah dan coba terus mencari inspirasi buat gambarnya supaya di ACC Wei Han. Sampai kemudian saat lagi lembur dan buntu, Xianling pun bertanya di teman game online-nya yang tidak lain ialah idola kampus atau juga Gusun. Idola kampus pun ngasih gambaran perihal pria yang akan terlihat gagah dan arogan ketika bersama dengan anjing. Hal ini pun ngebuat Xianling atau kue tambang mendapat inspirasi buat karakter yang akan dibuatnya. Dia bikin gambar pria yang sedang memanggul anjing jantan dan terlihat sangatlah estetik. Keesokan harinya, Jiang Jun ngasih tahu Gusun perihal orang misterius yang master di bidang desain atau juga orang yang sebelumnya mabar dengan Gusun. Yang mana ternyata orang tersebut bekerja di HC Game juga di divisi 1 kepala desain Wei Han. Dan ini akan sangat sulit mengajaknya bergabung dengan divisi 9 mereka karena Wei Han tangan kanan Jiang Yi. Namun Gusun tidak kehabisan akal dan akan tetap coba mengajaknya. Yang lalu saat baru pulang kerja, Wei Han pun diajaknya ngobrol dalam mobil Gusun. Gusun menyodorkan proposal rancangan buat game 3D yang akan dibuat divisi 9-nya. Gusun tahu Wei Han sangat tertarik dengan game 3D, hanya saja mimpi itu dulu terpendam, dan inilah saatnya mimpi itu bisa terwujud. Wei Han tertarik karena membuat game 3D adalah impiannya dari dulu. Dia berjanji bakal bergabung dengan divisi 9 Gusun kalau proposal pengajuan game 3D rancangannya disetujui bos-bos dan pemegang saham HC Game dalam rapat bulanan yang sebentar lagi bakal dilaksanakan. Dan tentu Gusun pun sepakat. Gusun dan tim divisi 9 lalu rapat untuk lebih mematangkan rencana dan cerita dalam game 3D yang bakal dibuat. Yang mana gambarannya game 3D ini bakal memakai gaya oriental khas Tiongkok dengan nuansa modern. Di sisi lain, Xianling selalu lembur beberapa hari ini demi desain karakternya bisa cepat kelar dan sesuai selera Wei Han. Malam harinya diperlihatkan Gusun yang lagi makan dengan Jiang Jun. Jiang Jun sadar sahabat sekaligus atasannya ini menyukai kue tambang, gadis teman game online-nya yang belum pernah diketahui wajahnya. Tiba-tiba ada Xianling yang juga mau makan di sini. Jiang Jun pun mengajaknya makan bareng. Momen ini tidak Xianling sia-siakan. Dia coba terus PDKT sama Gusun dengan sikap lemah lembutnya yang benar-benar berbeda dengan sikap aslinya. Namun karena asramanya yang sudah mau ditutup, Xianling pun balik duluan. Di jalan pulang, Xianling melihat adanya bintang kembar di dekat bulan yang cukup indah. Dia pun membagikan foto bintang kembar ke grup tim game online-nya. Gusun yang melihat foto ini pun sadar kalau kue tambang wanita pujaannya berada di kota yang sama dengannya, kota Jiang. Singkatnya, di kantor gambar karakter buatan Xianling berhasil di ACC Jiang Yi dan Wei Han yang cukup senang karena desain buatan Xianling yang cukup bagus. Pujian yang didapat Xianling dari Wei Han ini tidak disukai Yin Jun yang iri sama prestasi Xianling yang melebihi dirinya. Di sisi lain, Gusun dan tim telah selesai merancang proposal pengajuan buat rapat beberapa hari lagi. Mereka juga memiliki terobosan yakni dengan membuat komunikasi jarak jauh dalam game. Dengan hal ini mereka yakin akan dapat menarik banyak peminat game 3D buatan divisi 9 mereka. Malam harinya Gusun atau juga idola kampus dan Xianling si kue tambang mabar FF.
Nampak jelas meski belum pernah ketemu, komunikasi mereka sangat baik dan membuat Gusun alias idola kampus jatuh hati sama Kue Tambang karena karakternya yang berbeda dari cewek-cewek konvensional pada umumnya. Di hari weekend, Xianling kembali berlatih barongsai bareng Gusun, sang pria idamannya. Seperti biasa, Xianling pura-pura jadi cewek lemah lembut, namun tetap saja Gusun yang udah sukanya sama Kue Tambang sama sekali tidak tertarik dengan Xianling, yang tanpa dia tahu kalau sebenarnya Kue Tambang ialah Xianling. Keesokan harinya saat kembali kerja, Xianling dipuji Wei Han karena desainnya yang sebelumnya sangat disukai para penggemar game agen cinta mereka. Dan ya, Xianling ialah bawahan andalan Wei Han karena selera seni mereka yang hampir serupa. Di sisi itu, Jiang Jun sedang mewawancarai pelamar kerja untuk menjadi asistennya. Dan iya, setelah cukup panjang antrian, akhirnya Jiang Jun mendapat asisten yang merupakan cewek cakep, tapi dia cukup introvert. Malam harinya saat lagi nunggu Gusun di bar, Jiang Jun tanpa sadar mengirim pesan suara kepada Gusun perihal inti pengajuan proposal yang akan divisi 9 mereka besok presentasikan di rapat bulanan, yakni mengenai interaksi jarak jauh antara dua pengguna dalam game 3D mereka. Hal ini didengar Max, salah satu karyawan divisi 1. Dan sepertinya Max bakal nyuri ide interaksi jarak jauh divisi 9 buat dipresentasikan besok supaya pengajuan proposal divisi 1 bisa di-ACC para bos HC Game, sehingga divisi 9 gagal dapat gelontoran dana. Gusun yang baru datang dikasih tahu Jiang Jun perihal Max yang kayaknya dengar pembicaraan mereka mengenai fitur interaksi jarak jauh. Dan iya, Gusun langsung sadar kalau divisi 1 pasti akan menirunya, sehingga dia pun dan Jiang Jun bakal lembur untuk merevisi dan memperbaiki fitur interaksi jarak jauh rancangan mereka. Dan benar saja, di rapat bulanan divisi 1 presentasi proposal rancangan update agen cinta dengan fitur tambahan yakni interaksi jarak jauh yang mereka curi idenya dari divisi 9. Namun Gusun tidak cemas karena sebelumnya dia sudah memperbaiki fitur jarak jauh supaya bisa berkomunikasi antar player entah di dunia game maupun di dunia nyata. Proyek rancangan divisi 9 juga hampir matang semua, terutama perihal jalan ceritanya yang tidak biasa dan pasti hal baru dalam dunia game Tiongkok. Game 3D buatan divisi 9 diberi nama Jalan Pahlawan. Setelah masing-masing divisi sudah mempresentasikan proposalnya, para bos dan pemegang saham HC Game pun sepakat kalau bulan ini dana pembuatan game bakal diberikan buat divisi 9 dengan jalan pahlawannya yang tersusun rapi dari awal hingga akhir. Meski berat membuat game 3D, namun demi menyesuaikan zaman, para bos yakin divisi 9 dapat membuatnya. Dan iya, sesuai kesepakatan sebelumnya, Wei Han pun bakal bergabung dengan divisi 9 untuk menjadi kepala bagian desain. Meski pengunduran dirinya tidak disukai Jiang Yi, tapi demi impiannya membuat game 3D, Wei Han tetap melakukannya. Karena kantor divisi 9 yang juga sudah selesai direnovasi, mereka pun pindah dan akan bersebelahan dengan kantor divisi 1. Kemudian nampak Xianling, Huangji dan kawan-kawan yang lagi makan. Tidak sengaja ada Gusun dan rekan-rekan divisi 9-nya yang lalu mereka pun makan bersama. Tentu Xianling kembali ke mode gadis lemah lembut. Dia pura-pura tidak menyukai alkohol, padahal kan dia suka mabok ya. Di depan Gusun dia pura-pura tidak minum. PDKT-an terus berlanjut, bahkan Xianling numpang mobil Gusun buat pulang ke asrama kampus. Meski sudah mengajak Gusun ngobrol, Xianling tetap tidak direwes Gusun karena emang Gusun tidak menyukai Xianling yang dia kira lemah lembut. Tidak seperti gadis game idamannya, Kue Tambang. Keesokan harinya Gusun bertemu dengan sahabat kecil sekaligus teman gamenya, Luo Tuo. Yang kebetulan Luo Tuo lagi dinas di kota Jiang. Luo Tuo menyuruh Gusun cepat mengungkapkan perasaannya sama Kue Tambang karena kan Gusun sudah menyukainya sejak lama. Namun sepertinya meski cerdas, Gusun tidak ahli dalam PDKT sama cewek, sehingga dari kecil dia belum pernah punya pacar, padahal banyak wanita yang menyukainya. Gusun juga bingung bagaimana caranya dia mengungkapkan perasaannya sama Kue Tambang. Malam harinya bertepatan dengan malam tahun baru, Gusun dan Luo Tuo pergi ke pusat kota untuk menyaksikan kembang api, begitupun dengan Xianling yang bersama Yin Sue. Mereka saling ngobrol di grup game online. Xianling atau Kue Tambang ngasih foto kembang api yang membuat Gusun sadar kalau Kue Tambang berada di dekatnya. Dia pun mencarinya, namun karena full manusia, sulit untuknya mengetahui lokasi Kue Tambang.
apalagi dia juga belum pernah melihat wajahnya. Ya angel lah. Keesokan harinya, Xianling, Gusun, dan kawan-kawan ujian barongsai. Dan demi PDKT, Xianling pakai gaun supaya dapat perhatian Gusun. Bukannya dapat perhatian, Xianling justru merepotkannya, sehingga Gusunlah yang gantian jadi kepala barongsainya. Meski endingnya cukup konyol, pada akhirnya mereka pun lulus juga ujian susulan PJOK ini. Setelahnya di grup game online, Luo Tuo nanya rekomendasi makanan enak di kota Jiang. Si kue tambang bilang kalau makanan enak itu bihun pedas campur daun ketumbar yang banyak. Gusun yang melihatnya pun lalu mencobanya ditemani Jiang Jun. Mereka makan bihun campur daun ketumbar. Ya masih tidak enak, mereka terus memakannya. Padahal yang tanpa mereka tahu, sebenarnya kue tambang sedang mengerjai mereka. Namun mereka tidak menyadarinya. Meski Xianling juga makan di tempat yang sama, dia tidak tahu kalau Gusun lagi men-challenge dirinya sendiri sesuai omongan kue tambang di grup game online. Pelupa nih Xianling, dia yang ngasih saran, dia juga lupa akan sarannya di grup game. Di sini Xianling yang coba bersikap lemah lembut tidak mendapat perhatian Gusun yang membuatnya bingung. Dia akhirnya bertekad untuk menjadi dirinya sendiri saja. Seperti biasa dia bersikap di hadapan semua orang. Keesokan harinya di kantor divisi 9, Wei Han telah resmi bergabung dan menjadi kepala desain divisi 9. Setelah selesai rapat, Wei Han mengatakan kalau dirinya sebenarnya punya bawahan yang cukup ahli, yang tidak lain ialah Xianling ya. Namun supaya lebih adil, dia akan merekrut lewat sosial dulu. Siapa tahu ada yang bagus sebagai pendesain. Di divisi 1 juga pengganti Wei Han sudah ada, namun sepertinya Xianling tidak akrab, sehingga banyak desainnya yang diajukan selalu ditolak untuk diterbitkan dalam game karena tidak sesuai selera si kepala desain baru ini. Di sisi lain, Jiang Jun sadar kalau asistennya memiliki kendala dalam berkomunikasi dengan rekan-rekan kerja lain, termasuk dengan dirinya. Chen Xinyi semacam memiliki fobia sosial. Kemudian diperlihatkan Xianling yang naik lift bareng Wei Han, mantan atasannya. Wei Han ngasih tahu Xianling perihal divisi 9 yang lagi melakukan perekrutan buat pendesain bawahannya. Meski tersisa 3 hari lagi, Xianling tetap akan berusaha. Dia ingin kembali menjadi bawahan Wei Han yang sejalan dengan pemikirannya. Sekaligus kalau dia gabung divisi 9 juga, dirinya bisa lebih dekat dengan Gusun. Anjay. Xianling sering lembur demi bisa pakai PC kantor sekalian untuk membuat desain karakter buat melamar jadi pendesain divisi 9. Dan iya, pada akhirnya setelah lembur semalaman, dia pun berhasil membuat karakter wanita jalan pahlawan. Namun keinginannya yang mau gabung divisi 9 tidak semulus itu, dimana Yin Jun yang melihatnya mengerjai Xianling dengan memutus kabelan PC-nya, sehingga tepat saat tinggal beberapa menit lagi pengumpulan karya pelamar, Xianling tidak dapat mengirimnya. Meski udah begitu, dia tetap menyalinnya di dalam flash disk dan memberikannya kepada Gusun dan Wei Han. Namun karena batas waktunya udah kelewat beberapa menit, Gusun tidak menerimanya jadi karyawan karena menurutnya disiplin waktu sangatlah penting. Dia tidak menerima alasan apapun. Wei Han juga tidak dapat berbuat banyak, sehingga Xianling pun gagal bergabung ke divisi 9. Meski begitu, diam-diam Gusun melihat gambar karakter jalan pahlawan buatan Xianling yang baru terkirim, dan nampak dia cukup terpesona melihat gambar buatan Xianling ini yang sangatlah kuat dalam menggambarkan karakter wanita jalan pahlawan, termasuk detail-detail kecilnya. Diperlihatkan Xianling dan Yen Shui yang lagi bertanding game di salah satu pusat game kota Jiang. Namun meski mereka berdua pro, mereka tetap kalah sama tim lawannya di final, yang mana ternyata lawan mereka ialah Gusun dan Jiang Jun. Melihat sikap Xianling yang marah-marah, Gusun bingung, merasa Xianling punya dua kepribadian, kadang lembut dan kadang arogan seperti tadi. Keesokan harinya saat lagi jam istirahat di kantor, Xianling bermain game FF sama temannya yang cupu. Tentu melihat skill Xianling, si teman cukup kagum karena Xianling yang GG parah. Gusun tanpa sengaja juga melihat permainan Xianling yang ngebuatnya tambah bingung akan sifat dan pribadi asli Xianling. Mana yang benar, apakah dia emang seperti ini gaya aslinya
atau lemah lembut seperti beberapa waktu lalu. Malam harinya Xianling kembali coba PDKT sama Gusun dengan membawakannya makanan. Belum juga dikasih, Xianling mendengar kalau Gusun yang bilang dia sudah punya pacar. Tentu Xianling patah hati, merasa cintanya bertepuk sebelah tangan. Xianling pun pulang dengan penuh perasaan sedih. Dia merasa sudah tidak ada kesempatan buat dirinya bisa bersama Gusun, sang pria idamannya. Hari-hari berikutnya Xianling lewati dengan tidak biasa dan terus murung, tidak seceria biasanya. Kemudian saat berada di kantor, Huang Ji ngasih tahu kalau akan ada liburan seluruh karyawan HC Game dengan niat membangun kekompakan antara divisi HC Game. Liburan bersama HC Game pun dimulai. Saat lagi makan di resto hotel, Xianling nampak murung sekali. Namun setelah Jiang Jun ngasih tahu kalau Gusun belum punya pacar, dan perihal dia yang kadang ngaku punya pacar, itu hanyalah cara penolakan Gusun pada wanita yang menyukainya. Hal ini pun langsung membuat Xianling berubah jadi semangat lagi. Mood cerianya pun kembali. Malam harinya di hiburan permainan Squid Game, Xianling berhasil menjadi pemenang dengan seorang pria yang juga pakai topeng. Xianling mengira itu Gusun, ternyata bukan. Pemenang permainan disuruh saling tatap selama 30 detik. Namun nampak Xianling yang enggan melakukannya. Dan tiba-tiba Gusun datang membantunya dengan mewakilinya tatap-tatapan sama si pria ini selama 30 detik. Tentu Xianling sangat merasa bahagia dan merasa Gusun sudah mulai menyukainya. Yang padahal Gusun melakukan ini cuma sekedar untuk membantunya ya, tidak lebih. Kemudian Xianling yang mau tidur tidak jadi dan lalu pergi keluar. Dia melihat adanya Gusun yang lagi mabok bareng Su Zeng. Di sini Xianling coba menyadarkan Gusun namun tidak bisa, dan alhasil ya, momen romans pun tersaji. Setelahnya Xianling pun mengantar Gusun ke kamarnya. Keesokan harinya saat baru bangun, Gusun dikasih tahu Jiang Jun perihal Xianling yang semalam mengantarkannya balik ke kamar karena mabok. Namun Gusun tidak ingat apa-apa semalam. Liburan bareng perusahaan HC Game pun telah selesai. Xianling atau Kue Tambang kembali mabar FF bareng Idola Kampus atau Gusun. Dalam game Xianling curhat perihal hubungannya dengan si pria idamannya di dunia nyata yang sudah cukup baik. Idola Kampus pun ngasih dia saran supaya menembak si pria idamannya itu saat acara kelulusan kampus. Dan iya, Kue Tambang atau Xianling sepertinya memang bakalan menembak Gusun saat acara wisuda nanti. Beberapa hari kemudian acara wisuda pun berlangsung. Xianling, Yin Sui, Gusun, Jiang Jun dan yang lain telah selesai prosesi wisuda. Dan disinilah saat-saat yang ditunggu-tunggu Xianling. Dia mengungkapkan cintanya pada Gusun di hadapan semua mahasiswa dan dosen. 一直都很喜欢你。我不喜欢你，你根本不是我喜欢的类型。 Namun kenyataan berkata lain. Gusun menolak cintanya, bahkan mengatakan kata-kata penolakan yang cukup membuat Xianling sakit hati. Hatinya hancur. Cintanya ditolak Gusun di hadapan semua orang dan benar-benar membuatnya malu. Gusun memang sudah jatuh hati sama wanita lain, yakni Kue Tambang, teman mabar gamenya yang tanpa dia sadar, Kue Tambang ialah Xianling, wanita cantik yang sudah ia tolak cintanya. Usaha Xianling selama ini demi bisa PDKT sama Gusun seakan sia-sia karena cintanya tidak terbalaskan. Tangisnya pecah di kamar asrama. Yang lalu untuk melepas kesedihannya dia pun main game. Namun bukannya bisa hilang kesedihannya, justru Xianling alias Kue Tambang jadi tambah sedih. Dia ngasih tahu semua teman mabarnya termasuk ada Gusun si idola kampus, Jiang Jun, Xiaomai dan Luo Tuo perihal dirinya yang ditolak cintanya sama pria idamannya. Dan saat Kue Tambang ngasih tahu nama pria yang menolaknya yakni Gusun, semua teman mabarnya seketika terdiam syok, apalagi Gusun. Mereka semua baru sadar kalau ternyata Kue Tambang ialah Xianling yang telah ditolak cintanya sama Gusun di kampus. Gusun benar-benar tidak menyangka
Dia benar-benar menyesal telah menolak Xianling yang ternyata adalah pujaan hatinya Kue Tambang. Dia coba menenangkan Kue Tambang, namun itulah kampus juga tidak mengungkapkan dirinya yang sebenarnya ialah Gusun. Gusun telah buat kesalahan fatal yang membuat Xianling atau Kue Tambang marah. Dan mungkin akan sangat sulit buatnya mulai sekarang untuk bisa mengungkapkan cintanya yang sebenarnya menyukai Kue Tambang atau juga Xianling. Dan sekarang situasinya berbalik, Gusun lah yang akan lebih sering mendekati Xianling setelah dia tahu kalau Xianling ialah Kue Tambang. Yin Shui dan Fan Xiaoxiao, teman asrama Xianling, sekarang akan pindah ke rumah masing-masing dan mencari pekerjaan. Sementara Xianling bakal tinggal di asrama sebelum menemukan apartemen untuk pindah. Singkatnya, saat bekerja kembali di kantor, Xianling tidak lagi berdandan seperti dulu saat dia PDKT sama Gusun. Dan sepertinya dia benar-benar sudah sangat marah sama Gusun dan akan lebih fokus pada karirnya saja. Terbukti saat Gusun coba PDKT sama dirinya, Xianling terus menghindarinya. Namun Gusun sama seperti Xianling yang dulu tidak pernah berhenti mencoba dekat dengannya. Kali ini Gusun juga terus mencoba agar bisa selalu dekat dengan Xianling. Bahkan demi bisa dekat dengan Xianling, dia rela makan makanan pedas yang padahal dia tidak kuat makan pedas. Sepulang kerja, Xianling pindah ke apartemen yang dia sewa karena asramanya udah tidak boleh ia tinggali lagi karena sekarang dia sudah lulus. Yang mana ternyata Gusun juga tinggal di apartemen seberang Xianling yang tentu mereka sekarang akan menjadi tetangga. Wah, seru nih. Kemudian diperlihatkan di bar salah satu karyawan Gusun Divisi 9 sedang minum sama teman-teman lamanya yang ternyata ada satu temannya yang juga bekerja di HC Game. Tepatnya Divisi 1 pesaing Divisi 9. Yang tidak lain ialah Map. Map memprovokasi Wang Hai agar memperlihatkan desain rancangan Divisi 9 untuk dasar game 3D Jalan Pahlawan bikinannya. Dan karena mabok, Wang Hai pun terpancing dan lalu memperlihatkannya. Padahal itu sangat rahasia dan tidak ada yang boleh lihat sebelum Jalan Pahlawan rilis. Dia malah memperlihatkannya. Dan iya, Map diam-diam mempotret desain rancangan Jalan Pahlawan buatan Divisi 9. Tentu hal ini akan sangat berbahaya dan bisa saja merugikan perusahaan kalau sampai bocor ke internet. Gusun sendiri yang coba minta maaf sama Xianling lewat chat grup game selalu gagal karena direcokin teman-temannya yang lain. Keesokan harinya nampak Xianling yang sudah benci sama Gusun. Bahkan dia tidak sudi bicara sepatah kata pun saat bertemu dengannya. Namun saat di lift kantor, Gusun memberanikan diri bilang ke Xianling kalau dirinya merupakan idola kampus. Tapi Xianling salah tangkap dan malah mengira kalau Gusun bilang idola kampus karena dia yang terkenal saat di kampus. Lagian Gusun juga nggak jelasin sih kalau idola kampus itu nickname-nya. Kemudian saat kembali ke kantor, Gusun memarahi Wang Hai yang sudah ceroboh memperlihatkan desain rancangan game 3D Jalan Pahlawan. Bahkan sampai-sampai ada yang memfotonya. Gusun tidak mentolerir alasan apapun sehingga Wang Hai pun disuruh resign dan menandatangani perjanjian tentang kerahasiaan Divisi 9-nya. Malam harinya saat balik ke apartemen, Gusun dan Jiangjun akhirnya bertemu Xianling yang sekarang menjadi tetangga mereka. Xianling tidak peduli dan lalu langsung balik ke apartemennya. Namun saat mau nyalain AC, Xianling sadar remote AC-nya tidak berfungsi sehingga dia pun melapor sama pemilik apartemen. Namun si pemilik apartemen tidak peduli. Gusun yang sadar akan hal ini pun lalu menemui Xianling dan membantunya mengecek AC. Dan dia akhirnya AC apartemen Xianling pun bisa nyala. Meski udah dibantu, Xianling tidak mau ngobrol sama Gusun karena dia yang masih sakit hati ditolak cintanya sama Gusun. Sehingga Gusun pun tidak dapat menjelaskan perihal perasaannya yang sebenarnya menyukai Xianling si Kue Tambang. Namun walau di dunia nyata Xianling benci sama Gusun, di dunia game lewat chat Xianling atau Kue Tambang selalu curhat tentang hari-harinya sama idola kampus yang merupakan Gusun ya guys ya. Tapi tiba-tiba saat lagi asik chattingan sama si Kue Tambang, karyawan Gusun bilang ada kebocoran data Jalan Pahlawan yang akhirnya semua karyawan Divisi 9 pun berkumpul di kantor.
Diketahui kalau desain Jalan Pahlawan tersebar di internet dan mereka beranggapan kalau ini ulah Wang Hai yang sebelumnya mabuk. Tapi Gusun tidaklah secetak itu manuvernya dan pasti ada jalan supaya Divisi 9 tidak mengalami kerugian. Bagian media akan meredam dan mendeteksi siapa yang sudah menyebar desain Jalan Pahlawan ke internet. Sementara itu, Wei Han dan bawahan bagian desainnya ternyata punya beberapa draft cadangan desain lain untuk nantinya digunakan sebagai pengganti desain yang udah tersebar. Gusun diam-diam juga telah menyebarkan desain karakter wanita Jalan Pahlawan ke internet sehingga hal ini membuat warganet yang sangat tidak sabar menantikan rilisnya Jalan Pahlawan. Dan dengan ini tentu peminat game 3D Jalan Pahlawan semakin meningkat. Kebocoran data Gusun manfaatkan sebagai jalur promosi, namun ini juga membuat Divisi 9 terutama bagian desain cukup kerepotan untuk membuat desain baru dan karakter wanita yang baru supaya data yang mereka sebar di internet tidak lagi dapat digunakan orang lain yang berniat menciplak. Ternyata Wang Hai juga tidak salah. Dia tidak menyebarkan desain awal yang bocor ke internet, melainkan orang counter yang dulu pernah memperbaiki HP-nya. Orang counter mendapat desain Jalan Pahlawan dari HP Wang Hai yang saat menyalin data HP-nya untuk diperbaiki. Sementara Xianling di apartemennya melihat karakter wanita Jalan Pahlawan yang tersebar di internet, ngebuatnya terinspirasi untuk membuat desain karakter wanita yang menyerupai juga, namun dengan gaya dan style yang berbeda. Setelah selesai dibuat, dia pun langsung mengunggahnya di blog pribadinya dan gambar yang baru diunggah Xianling dalam blog tidur sampai bangun alami ini pun mendapat banyak respon positif dari penggemarnya. Keesokan harinya di kantor Divisi 9, pendesain karakter wanita Jalan Pahlawan telah membuat desain baru untuk karakter wanitanya atau juga Lizzie. Namun menurut Gusun, karakter Lizzie yang digambar wanita ini belum sesuai seleranya karena masih banyak kemiripan dengan gambar Lizzie yang tersebar ke internet semalam. Hal ini pun membuat Gusun menyuruh Wei Han dan bawahannya ini fokus pada desain karakter prianya dulu saja. Untuk pendesain karakter wanitanya atau Lizzie, Gusun bakal mencari kandidat yang cocok. Saat lagi nyari pendesain lewat internet, Jiang Jun dan Gusun melihat blog tidur sampai bangun alami milik Xianling, yang mana mereka cukup tertarik dengan desain karakter Lizzie yang digambar Xianling ini. Sehingga Gusun pun mengechatnya lewat blog untuk mengajaknya bergabung dengan Divisi 9-nya. Gusun merasa familiar dengan nama tidur sampai bangun alami, namun dia belum tahu kalau blog tersebut merupakan milik Xianling. Di Divisi 1, Suzheng ngasih lihat desain baru rumah karakter utama game Agen Cinta pada bos Jiang Yi. Namun desainnya ini dianggap kurang cocok karena tidak sesuai dengan keinginan para peminat Agen Cinta. Hal ini pun ngebuat Suzheng kecewa karena menurutnya gambar yang dibuatnya bagus dan ada perubahan terhadap cerita dalam game Agen Cinta dan tidak terkesan membosankan. Meski dianggap kurang oleh Jiang Yi, Gusun yang melihat gambar Suzheng ini malah sebaliknya. Dia terpukau dengan desain buatan Suzheng yang menonjolkan khas Tiongkok modern. Pujian dari Gusun ini ngebuat Suzheng senang tentunya. Singkatnya, saat berada di pusat game kota Jiang, Gusun bertemu dengan Xianling. Dan dari sinilah Gusun sadar kalau blogger tidur sampai bangun alami ialah milik Xianling. Tanpa basa-basi, Gusun pun langsung bilang kalau dirinya pengen Xianling bekerja sama dengannya di Divisi 9. Meski awalnya Xianling menolak, namun setelah beberapa kali Gusun membujuknya, dia pun jadi akan mempertimbangkannya dulu. PDKT-an Gusun juga terus berlanjut entah di kantor maupun di apartemen, mengingatkan mereka tetangga ya. Bahkan Gusun yang tahu kalau Xianling membeli sebuah rumah buat anjing liar dekat apartemen, dia langsung mengambil alihnya dengan menyusun kerangka rumah anjing milik Xianling. Gusun yang basicnya bukan tukang tentu cukup kerepotan, bahkan sampai malam pun dia belum kelar memasang rumah anjingnya. Beruntung saat hujan, Xianling peka dengan memayunginya supaya tidak kena hujan. Yang lalu setelah rumah anjing selesai dibuat, Xianling atau juga Kue Tambang curhat perihal apa saja yang sudah dirinya lalui hari ini di obrolan grup game online-nya yang ada Gusun atau idola kampus. Di sini Xiaomai dan Luo Tuo coba ngompor-ngomporin Kue Tambang supaya idola kampus dapat PDKT lebih intim dengan Kue Tambang.
Kue Tambang atau Xianling pun bilang kalau dirinya sebenarnya tertarik dengan pembuatan game 3D. Hal ini karena dia yang memang menyukai game 3D dan mungkin Xianling bakal menerima tawaran Gusun yang mengajaknya bergabung ke Divisi 9 menjadi ilustrator karakter Linzi. Namun dia masih bingung bagaimana bilangnya ke bosnya atau juga Jiang Yi, pimpinan Divisi 1. Di sisi lain, hubungan Jiang Jun dan asistennya Xin Yi juga sudah lebih baik. Nampak jelas Jiang Jun mulai menyukai Xin Yi, begitupun dengan Xin Yi. Ya, meski Xin Yi introvert, namun secara perlahan Jiang Jun melatihnya agar pede berbicara dengan keras dan tegas saat berada di keramaian. Dan ya, nampaknya hal yang dilakukan Jiang Jun cukup berhasil. Bahkan saat mau pulang, Xin Yi menunjukkan kemampuan bela dirinya yang ternyata cukup ahli. Dia melumpuhkan seorang pria yang coba menggodanya dan tentu ngebuat Jiang Jun terheran-heran melihat skill Xin Yi. Di apartemen nampak Gusun yang lagi makan fried chicken dengan sangat lahap. Di sisi itu Xianling bingung kenapa pesanan fried chickennya yang tidak ada di depan pintunya. Padahal kata si kurir, pesanannya sudah ditaruh di depan pintu. Bebarengan dengan hal itu, Gusun juga mau buang sampah makanannya tadi. Sehingga setelah tahu masalah yang menimpa Xianling, dia pun membantu Xianling dengan mengecek CCTV apartemen. Yang mana di CCTV ternyata pesanan Xianling naruhnya salah dan Gusun lah yang mengambil dan memakannya tadi. Karena pesanan chickennya merupakan limited edition karakter, Gusun pun disuruh mencarinya di tong sampah, mencari sampahnya yang dibuang sebelumnya. Namun karena tidak menemukannya, Xianling pun menyuruhnya mengganti rugi, memesan chicken yang sama, dan harus mengumpulkan semua karakter limited edition yang ada di dalamnya. Tanpa pikir panjang, Gusun dibantu Jiang Jun pun memesan banyak sekali chicken limited edition. Dan dia meski cukup banyak merogoh kocek dompetnya, akhirnya Gusun berhasil mengumpulkan semua karakter limited edition sesuai permintaan Xianling. Gusun yang menaruhnya di meja kerja Xianling tentu ngebuat Xianling dan Huangji terkejut melihatnya. Xianling yang sadar Gusun tulus menebus kesalahannya pun akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Divisi 9-nya. Dia coba meminta izin kepada Jiang Yi supaya mengizinkannya bekerja paruh waktu di Divisi 9. Namun Jiang Yi tidak memberinya izin. Xianling tidak kapok dan terus meminta izin Jiang Yi dimanapun dia ketemu. Ya, meski jawabannya juga selalu sama, Xianling tidak diizinkan. Namun pada suatu hari Gusun melobi sendiri Jiang Yi dengan memintanya mengizinkan Xianling bekerja paruh waktu di Divisi 9-nya. Hal ini Gusun tukar dengan promosi gratis buat Divisi 1 game agen cintanya di streaming salah satu artis sahabatnya yang sangat populer. Dan dia akhirnya Jiang Yi pun mengizinkan Xianling bekerja paruh waktu di Divisi 9 asal Xianling dapat membagi waktu dengan pekerjaannya di Divisi 1 mengingat dia juga masih bagian dari Divisi 1. Kemudian saat berada di kantin, Xianling dan Gusun bertukar WeChat. Hal ini supaya komunikasi mereka bisa berjalan lancar, terutama untuk membahas kerjaan di Divisi 9. Malam harinya Xianling lembur mendesain karakter Linzi yang baru sesuai stylenya. Saat baru bangun Xianling disuruh mengambil SIM-nya di kantor polisi kota asalnya, kota Xing'an. Dan ya mau nggak mau Xianling pun pulang kampung. Singkatnya, saat udah sampai di kota Xing'an, Xianling dijemput teman kecilnya Tang Xin. Dan saat di jalan nampak Tang Xin ini menyukai Xianling sejak lama. Xianling sendiri cerita perihal dirinya yang lagi pulang kampung dan bersama Tang Xin ke itulah kampus atau Gusun, yang tentu ngebuat Gusun kaget. Tentu Gusun takut ya kalau Xianling kepincut Tang Xin. Beruntung Xianling tidaklah seperti itu. Xianling justru bilang ke Tang Xin kalau dirinya sudah punya pacar, yang tidak lain ialah idola kampus. Dia hanya ngaku-ngaku saja tanpa sadar kalau idola kampus ialah Gusun. Idola kampus sendiri tentu senang ya Xianling menjadikannya pacar bohongan supaya Tang Xin tidak mendekatinya terus. Mengingatkan idola kampus atau Gusun sebenarnya emang menyukai Xianling si kue tambang. Dan untuk pertama kalinya juga kue tambang dan idola kampus pun teleponan. Meski udah dengar suara idola kampus, Xianling masih belum sadar kalau dirinya sedang teleponan sama Gusun atau idola kampus. Keesokan harinya setelah selesai ngambil SIM-nya, Xianling pun balik ke kota Jiang. Gusun yang melihatnya tentu langsung ngebantunya ngangkatin barang sampai ke apartemennya. Kemudian saat berada di kantor, setelah ngasih email pemberitahuan kepada Jiang Yi dan Gusun perihal salah satu divisi yang bakal dipotong anggarannya karena pembengkakan dana anggaran perusahaan.
dan mereka kembali harus bersaing demi anggaran divisinya tidaklah dipotong, dan nanti barang siapa divisinya tidak dipotong anggarannya, justru malah akan ditambah anggarannya sama perusahaan AC Game. Keputusan divisi siapa yang bakal dipotong anggarannya bakal diputuskan saat rapat nantinya. Masing-masing divisi pun langsung rapat untuk membahas persoalan ini. Mereka harus lebih fokus mematangkan project game yang akan dibuat, supaya Stella dan pemegang saham AC Game puas dan tidak memotong anggaran divisinya, justru malah menambah anggarannya. Setelah rapat divisi 1 selesai, Xianling langsung ikut rapat lagi di divisi 9, karena kan dia yang udah resmi kerja part-time di divisi 9. Xianling kenalan dengan seluruh karyawan divisi 9, terutama ketua tim desain bawahan Wei Han yakni Fan Xiang, yang mana Fan Xiang lah ilustrator Lindsay sebelumnya. Fan Xiang ini orangnya tegas, dia tidak peduli dengan orang lain, yang penting proyek, tujuan, serta visi misi Xianling dalam membuat Lindsay sama dengannya atau bahkan kalau bisa lebih baik. Karena Fan Xiang adalah pendesain karakter Lindsay sebelumnya, jadi dia agak kurang akrab dengan Xianling yang dianggapnya telah merebut proyeknya. Namun Xianling tidak peduli, dia akan tetap fokus bikin karakter Lindsay yang baru sesuai versinya, agar lebih menyatu dengan game Jalan Pahlawan dan karakter prianya, yang mana Fan Xiang lah yang bikin karakter pria Jalan Pahlawan. Di sisi itu Gusun menemui Su Zeng. Gusun yang kagum dengan bakat perancangan Su Zeng mengajaknya bergabung dengan divisi 9-nya untuk menjadi kepala bagian perancangan, menggantikan Wang Hai yang sebelumnya dipecat. Dan sepertinya Su Zeng tertarik untuk bergabung dengan Gusun di divisi 9 demi bisa menyelesaikan desain karakter Lindsay. Xianling beberapa hari belakang lembur terus di kantor. Namun pada saat hasil desain karakter Lindsay ia presentasikan, respon Fan Xiang, Wei Han, dan rekan-rekannya yang lain kurang puas, karena kekuatan karakter Lindsay di dalam desain yang dibuat Xianling tidaklah cukup kelihatan. Maklum baru pertama kali bikin secara resmi, jadi belum banyak inspirasi, apalagi Lindsay kan karakter 3D ya. Tentu Xianling harus merevisinya lagi. Di sisi itu Su Zeng pamit sama Jiang Yi untuk keluar dari divisi 1 karena dia yang ingin gabung divisi 9 ngebuat game 3D. Meski Jiang Yi tidak mengizinkannya dan terkesan kecewa karena mulai banyak bawahannya yang gabung ke divisi 9, Su Zeng tetap pergi keluar dari divisi 1 dan bergabung dengan divisi 9. Dan ya entahlah, tapi sepertinya emang si jenius seperti Wei Han, Xianling, dan Su Zeng yang semula dari divisi 1 sekarang malah merapat ke divisi 9. Xianling mah cuman part-time ya, karena kan dia masih ada kontrak di divisi 1. Xianling yang kerja di divisi 9 duduknya bersebelahan sama Chen Xinyi, asisten Jiang Jun. Hal ini pun ngebuat mereka cukup akrab, apalagi Xinyi yang introvert berteman dengan Xianling pasti bakal ngebuatnya jadi lebih baik dan tidak lagi fobia sosial ke depannya. Malam harinya saat berada di apartemen, Xianling melihat penghargaan pembuat game terbaik tahun ini, yang mana ternyata ada salah satu game buatan Gusun yang masuk ke dalam penghargaan. Xianling baru tahu kalau Gusun ternyata seberbakat itu dalam pembuatan game. Melihat wawancara Gusun yang mengatakan asal-usul dia punya ide pembuatan game, Xianling pun lalu mulai mencari tahunya sesuai dengan apa yang dikatakan Gusun dalam wawancara media tersebut. Begitu juga dengan buku-buku yang disebut Gusun dalam wawancara. Keesokan harinya Xianling mencari buku-buku tersebut untuk dibeli. Semacam sengaja Gusun pun membeli semua buku-buku yang dicari juga sama Xianling. Namun Gusun tidaklah berniat jahat, tapi inilah caranya dia PDKT. Gusun ngasih semua buku-buku tadi setelah Xianling menjadi supirnya pulang. 第六代传人精通各种兵器， 您指的契合度很高啊。 Dari buku-buku ini Xianling mendapat banyak inspirasi yang bakal ia terapkan dalam desain karakter Lindsay buatannya. Yang kemudian saat draftnya udah jadi, dia pun minta masukan kepada Wei Han atasannya, yang cukup puas dengan gambarnya Lindsay buatan Xianling. Kata Wei Han karakternya sudah semakin kuat, cuman minus di pemilihan senjata saja. Dan untuk hal itu Wei Han ngasih saran sama Xianling untuk menghadiri seminar Profesor Wang Lindsay supaya mendapat inspirasi perihal senjata Tiongkok kuno, mengingat Profesor Wang Lindsay adalah orang yang ahli di bidang ini. Namun karena sangat populer, tiket untuk ikut seminar juga sepertinya bakal sulit didapatkan karena kehabisan. Gusun yang mendengar obrolan mereka diam-diam mendatangi Profesor Wang Lindsay secara langsung, yang ternyata mereka sudah saling mengenal. Gusun meminta Profesor Wang Lindsay memberinya satu tiket buat bawahannya
yang tidak lain ialah Xianling. Ini nih cara PDKT Gusun, tidak biasa emang. Kemudian saat acara seminar mau berlangsung, Xianling yang datang dan mau beli tiketnya tidak mendapatkan tiketnya karena sudah habis. Tiba-tiba Gusun datang, dia berniat ngasih tiket seminar khususnya buat Xianling. Namun Xianling justru menolaknya karena ada Su Zeng yang juga ada di sini, dan kebetulan Su Zeng ada kenalan di sini sehingga Xianling dapat ikut melihat seminar. Tapi tunggu, Gusun tidak tinggal diam. Meski dia melakukannya secara diam-diam, tapi upaya Gusun demi Xianling bisa menyerap ilmu Profesor Wang Linzi dengan matang tetap berjalan. Dia ngasih tempat duduk Xianling khusus di depan panggung persis. Kemudian saat acara seminar selesai, Xianling pulang diantar Su Zeng. Dari sinilah Xianling mulai curiga kenapa tempat duduknya di acara jadi berada di depan. Padahal kata Su Zeng, kenalannya tidaklah ngasih tempat duduk Xianling di depan, melainkan di belakang. Xianling curiga kalau hal itu dilakukan oleh Gusun. Saat sudah berada di apartemen, Kue Tambang atau Xianling curhat sama idola kampus perihal dirinya yang lagi demam. Tentu idola kampus atau Gusun khawatir dengan Xianling, sehingga diam-diam Gusun membeli beberapa obat-obatan pereda demam. Gusun lalu pura-pura tidak tahu kalau Xianling lagi demam, namun kemudian dia ngasih obat-obatan buat Xianling yang baru dia beli. Xianling yang berada di dalam apartemen Gusun melihat setruk belanjaan yang lupa Gusun buang. Xianling pun tambah curiga kenapa Gusun baru sekali membeli obat-obatan ini. Dia ingat kalau yang tahu dirinya sakit hanyalah idola kampus, dan kalau Gusun baru beli obat-obatan ini pasti Gusun ada hubungannya dengan idola kampus. Ya, apakah identitas Gusun yang merupakan idola kampus bakal terungkap? Kita tunggu saja. Keesokan harinya Kue Tambang dan idola kampus kembali chatan, dan diketahui Xianling atau Kue Tambang sudah baikan setelah minum obat semalam. Yang kemudian saat sudah berada di kantor, rapat mengenai proyek game 3D Jalan Pahlawan pun dimulai. Xianling mempresentasikan hasil desain karakter Linzi buatannya yang sudah selesai. Nampak penampilan Linzi yang sudah sempurna dari segi kekuatan karakternya. Bahkan Xianling juga sudah menambahkan senjata canggih buat karakter Linzi, yang mana senjatanya ini bisa berubah dalam beberapa bentuk mematikan dan fleksibel jika digunakan dalam pertarungan dalam game Jalan Pahlawan. Dan ya, semua orang divisi 9 termasuk fans Xiang Weihan dan Gusun pada puas melihat karya Xianling ini, yang tentu ngebuat Xianling senang. Hubungannya dengan fans Xiang pendesain karakter Linzi sebelumnya juga sudah membaik, tidak terlalu dingin lagi. Dikarenakan perusahaan HC Game bakal mengadakan pesta, Xianling pun dibantu Shen Yi merancang baju yang bakal dipakainya. Mereka sekarang udah jadi sahabat ya, dan kayaknya Chen Xinyi bakal bisa lebih cepat beradaptasi dengan sekelilingnya, tidak jadi introvert seperti pas awal-awal dengan bantuan Xianling. Malam harinya pesta HC Game pun berlangsung. Saat bersama Huang Ji, Xianling diajak foto sama Ren Tianyi, seorang bos mitra HC Game. Dia sudah beristri, tapi sepertinya menargetkan Xianling yang sangatlah cantik ini untuk dia gauli. Huang Ji yang vote bar tadi bareng Xianling dan Ren Tianyi diupload ke internet, dan kebetulan Gusun melihatnya. Dia yang tahu Xianling pasti jadi target bejat Ren Tianyi menyuruh Jiang Jun ngasih tahu istri Ren Tianyi. Dan benar saja saat Xianling lagi main mabuk-mabukan, Xianling banyak minum sampai membuatnya mabuk berat. Xianling atau Kue Tambang ngasih tahu kondisinya yang lagi mabuk kepada idola kampus atau Gusun, yang tentu Gusun pun langsung bergegas ke acara pesta. Tepat pada waktunya saat Xianling yang mabuk lagi digoda Ren Tianyi, Gusun datang dan langsung memukulnya. Tak hanya itu saja, Gusun juga mengebawa kasus ini kepada polisi agar Ren Tianyi kapok. Mereka menulis surat perjanjian supaya Ren Tianyi tidak coba-coba mendekati Xianling lagi. Nampak Xianling yang udah sadar dari mabuknya, keheranan dengan sikap Gusun yang tiba-tiba sangat perhatian kepadanya ini. Saat udah mau balik, Xianling akhirnya tahu kalau Gusun ialah idola kampus, teman mabar gamenya yang sering ia curi hati. Xianling marah karena merasa Gusun telah membohonginya dengan tidak ngasih tahu identitasnya dari awal. Gusun yang coba minta maaf atas kesalahannya tidak ngasih tahu identitasnya dari awal tidak lagi didengar Xianling yang benar-benar sudah salah paham. Bahkan sesampainya di apartemen, Xianling tidak menghiraukan Gusun yang coba terus menjelaskan kesalahannya. Xianling sepanjang malam ngamuk-ngamuk gak jelas berteriak kayaknya orang marah karena telah dibohongi. Yang tentu Gusun kaget sekaligus ketakutan mendengarnya. Dia takut Xianling tidak mau memaafkannya.
Berhari-hari Gusun coba kembali baikan sama Xianling, namun Xianling selalu menghindarinya. Kemudian saat menghadiri acara reuni alumni kampus, Xianling dan Gusun kembali bertemu. Mereka main bola air bareng. Hal ini pun Gusun manfaatkan sebagai cara PDKT-nya pada Xianling yang masih marah kepadanya dengan melindunginya dari bola-bola air. Namun meski begitu Xianling masih belum juga luluh. Setelahnya rapat kepala bagian divisi 9 pun berlangsung. Di sini Su Zeng, si kepala bagian perancangan, mengusulkan untuk membuat pertarungan khusus di dalam game Jalan Pahlawan, yang mana mode khusus Baiwan ini bernama Ruang Peluru, yang akan diisi oleh karakter wanita Lin Zi dan prianya Ming Chen. Dan dengan senjata dari masing-masing karakter yang sudah disesuaikan sama Xianling dan Fan Xian, mereka semua yakin penambahan mode Ruang Peluru bakal bisa dijalankan supaya peminat game Jalan Pahlawan semakin banyak. Oh iya, Ming Chen itu nama karakter pria dalam game Jalan Pahlawan ya, yang didesain sama Fan Xian. Sementara karakter wanitanya Lin Zi didesain sama Xianling. Setelah rapat selesai, Gusun, Jiangjun, dan Xianling secara khusus makan bareng. Tentu hal ini dilakukan supaya Gusun dapat baikan dengan Xianling. Xianling mendapat ide untuk karakter Lin Zi buatannya untuk dipromosikan sama artis bela diri yang ternama yang mirip kemampuannya dengan Lin Zi. Dan tidak lain itu ialah Ling Yu, artis bela diri yang waktu itu Xianling dan Gusun lihat di TikTok. Demi Xianling, Gusun pun sepakat. Dia menyuruh Xianling ngasih proposal si artis yang bakal jadi pemeran Lin Zi di dunia nyata. Singkatnya, saat sudah selesai bikin proposal kerjasama antara divisi 9 dengan Ling Yu, Xianling pun langsung mengirimnya ke Gmail Ling Yu, yang mana hal ini ternyata dilihat Jiang Yi, bos divisi 1 atasan Xianling. Kemudian saat mau balik ke apartemen, Xianling tidak sengaja bertemu Xin Yi yang lagi ditelepon pemilik apartemennya, yang menyuruhnya ganti rugi atas kerusakan di kamar apartemennya. Xianling tentu tidak tinggal diam dan langsung membantu Xin Yi dengan mengulti si pemilik apartemen yang disewa Xin Yi. Dan karena Xin Yi yang udah nggak punya tempat tinggal lagi, Xianling pun mengajaknya buat tinggal bersama di apartemennya. Saat sudah berada di apartemen, Gusun datang ngasih es teh jumbo buat mereka, sekaligus juga ngasih flash disk berisi beberapa file penting untuk Xianling supaya lebih memahami karakter Lin Zi. Adanya Xin Yi di apartemen Xianling tentu ngebuat apartemennya jadi lebih rapih, bersih, tidak seperti sebelumnya. Kemudian saat membuka flash disk Gusun, Xianling dibuat bingung kenapa ada kata sandinya. Saat dia nanya ke Gusun, Gusun tidak menjawabnya. Justru Gusun malah bertanya apakah Xianling sudah memaafkannya. Dan ya, ternyata kata sandinya ialah aku sudah memaafkanmu. Cerdas nih Gusun. Dia memaksa Xianling agar memaafkannya dengan cara yang tidak biasa. Setelah selesai nyalin semua data-data dalam flash disk, Xianling kembali ngasih flash disknya ke Gusun, yang sudah ia kasih juga dalam flash disk data-data mengenai Ling Yu, artis yang bakal diajak kerjasama dengan divisi 9 mereka. Gusun pun lalu membuka file flash disknya, yang mana sandinya sama. Keesokan harinya, Gusun dikasih tahu Jiangjun perihal Ling Yu yang sepertinya sulit untuk menerima tawaran kerjasama mereka, karena divisi 1 Jiang Yi diam-diam sudah duluan ngajuin permohonan kerjasama dengan Ling Yu. Karena itulah mau nggak mau demi game Jalan Pahlawannya bisa bekerja sama dengan Ling Yu yang jadi karakter nyata dari Lin Zi di dunia nyata, Xianling dan Gusun pun pergi langsung ke Beijing menemui Ling Yu. Di jalan menuju Beijing, Xianling sadar kalau Ling Yu punya sisi yang lain, di mana Ling Yu memang artis bela diri yang memiliki keahlian seni Tai Chi. Namun di sisi lain, Ling Yu juga memiliki usaha sampingan di bidang minum-minuman. Hal ini pun Xianling manfaatkan untuk menggambar desain untuk sisi lain karakter Lin Zi, supaya menyerupai Ling Yu di dunia nyata. Saat siang, Lin Zi adalah pahlawan yang cantik dan anggun. Namun saat malam, Lin Zi berubah jadi burung beracun yang menyerang monster atau juga orang-orang yang berniat jahat kepada penduduk desa dalam game Jalan Pahlawan. Hal ini akan memperkuat karakter Lin Zi dalam segi tokoh utama game Jalan Pahlawan. Saat sudah sampai di Beijing, Gusun dan Xianling melobi Ling Yu yang lagi syuting agar menerima tawaran kerjasama dengan game Jalan Pahlawan mereka. Namun Ling Yu masih bingung karena di sisi itu divisi 1 Jiang Yi dengan game agen cintanya juga udah duluan ngasih tawaran kerjasama. Gusun dan Xianling tidak menyerah demi bisa dapat hati dan kontrak kerjasama dengan Ling Yu. Gusun rela jadi cameo dalam syuting Ling Yu menggantikan satu pemain yang cedera. Tidak hanya itu saja, mereka juga membuat FF yang ternyata Ling Yu sangatlah senang bermain FF.
Melihat Gusun dan Xianling yang pro bermain FF ngebuat Ling Yu benar-benar senang karena dia akhirnya berhasil menang mutlak tadi berkat bantuan Xianling dan Gusun. Setelahnya mereka pun kembali menawarkan kontrak kerjasama dengan Ling Yu, yang mana tema Jalan Pahlawan sangatlah sejalan dengan Ling Yu, yakni meski ada jutaan orang yang menentangku, aku tetap akan maju. Perkataan Xianling ini ngebuat Ling Yu tersentuh dan sepertinya sudah mulai yakin buat bekerja sama dengan mereka merealisasikan Jalan Pahlawan, terutama karakter Lin Xi di dunia nyata, ketimbang dia bekerja sama dengan agen cinta yang ceritanya sangat jauh berbeda dengan kepribadiannya. Setelah selesai diskusi, Gusun dan Xianling pun beli roti dan disinilah Xianling mendapat email yang mengatakan Ling Yu sudah menandatangani kontrak kerjasama dengan game Jalan Pahlawan mereka. 林雨他同意合作了。第二个半价。 Singkatnya mereka pun balik ke kota Jiang. Gusun ngasih semua roti oleh-oleh tadi ke Xianling, begitu juga dengan hadiah darinya buat Xianling yang sudah bekerja keras hari ini, yang mana hadiahnya berupa keyboard terkece dan terbaik hari ini, yang mana keyboard ini juga keinginan dari Xianling sejak lama. Saat balik ke apartemen, Xin Yi yang melihat keyboard baru Xianling dibuat bingung kenapa Gusun ngasih cuma-cuma keyboard ini pada Xianling, karena kan harganya sangatlah mahal. Dan iya, setelah dicerna, Xin Yi pun sadar kalau Gusun dan Xianling pasti punya hubungan yang spesial. Keesokan harinya di kantor HC Game, rapat penggelontoran dana dimulai. Kedua divisi antara lain Divisi 1 Jiang Yi dan Divisi 9 Gusun saling mempresentasikan terobosan dan pembaruan dari game rancangannya masing-masing. Divisi 1 dengan game agen cintanya, sementara Divisi 9 dengan game 3D pertama di Tiongkok, Jalan Pahlawan. Setelah selesai presentasi, diputuskanlah kalau yang bakal dapat gelontoran dana untuk ngebuat game ialah Divisi 9 dengan game 3D Jalan Pahlawannya. Jiang Yi nampak kecewa melihat hal ini. Dia lalu ngobrol sama Xianling bahwa hanya di bagian desain yang juga kerja part-time di Divisi 9. Jiang Yi yang aslinya tidak suka melihat Xianling pergi kerja part-time di Divisi 9, menyuruhnya agar menyelesaikan mendesain gambar hewan anjing yang bakal jadi terobosan dalam game agen cintanya. Xianling pun mau gak mau menerima perintah atasannya ini. Meski begitu, dia sadar hal ini dilakukan Jiang Yi supaya dirinya tidak ada waktu lagi buat kerja part-time membantu Divisi 9. Tentu dengan tidak adanya Xianling di Divisi 9 akan cukup pengaruh nantinya, karena kan ilustrator yang mendesain karakter utamanya ialah Xianling. Untuk merayakan keberhasilan Divisi 9 yang telah mendapat gelontoran dana untuk rilisnya game Jalan Pahlawan, seluruh karyawan Divisi 9 pun main tembak-tembakan. Xianling juga ikut, mengingat dia kan juga bagian dari Divisi 9. Ya meski cuman part-time ya, karena kan Xianling jadi karyawan tetapnya di Divisi 1. Dari sini kedekatan Gusun dan Xianling mulai kembali. Jiang Jun yang basicnya Pak Boy juga dapat kenalan cewek lagi yang bukan bagian dari Divisi 9. Xin Yi yang melihatnya tentu cemburu. Kemudian mereka pun minum di bar sebagai puncak perayaan. Di sini Xin Yi pamit sama Xianling karena dia yang bakal pindah dari rumah Xianling dan menginap di rumah temannya. Xianling yang sangat berjasa sama karakter Lin Xi Jalan Pahlawan diajak teman-teman karyawan Divisi 9 agar dia bergabung dengan Divisi 9 secara tetap dan keluar dari Divisi 1. Namun Xianling masih bingung. Tiba-tiba ada Jiang Yi atasan Xianling di Divisi 1. Ternyata Jiang Yi dan Gusun merupakan sahabat lama dulu saat masih kuliah. Gusun dan Jiang Jun adalah adik angkatan Jiang Yi. Meski dari dulu mereka sudah bekerja sama buat game 2D, namun karena berbeda prinsip mereka berdua pun bertengkar dan memilih jalannya masing-masing. Jiang Yi pilih tetap di game 2D demi dapat banyak uang, sementara Gusun memilih mengembangkan teknologi buat bikin game 3D pertama di Tiongkok. Keesokan harinya di HC Game, Divisi 9 rapat membahas rancangan bikin video promosi di internet buat game Jalan Pahlawan yang hampir 100% siap rilis. Masing-masing bagian Divisi 9 mengutarakan ide dan gagasannya. Untuk itulah Gusun meminta semua orang di Divisi 9-nya bikin masing-masing satu proposal tentang ide mereka sendiri untuk nantinya dipilah dan dipilih dalam rapat berikutnya buat bikin video promosi Jalan Pahlawan. Tak hanya itu saja, Gusun juga bakal ngasih bonus satu karyawan terbaik di masing-masing bagian Divisi 9. Karyawan terbaik itu dipilih oleh orang-orang di bagian tersebut.
Di bagian desain, Wei Han awalnya menunjuk Fan Xian sebagai karyawan terbaik, namun Fan Xian sendiri memilih Xianling yang jadi karyawan terbaik karena menurutnya Xianling lah tokoh paling penting dalam pembuatan desain karakter utama Lin Zi, Jalan Pahlawan, yang sangat sempurna dibuatnya. Ya, meski Xianling bukan karyawan tetap divisi 9, tapi semua orang yang ada di divisi 9 sangat menghargainya. Di sisi lain, di divisi 1, Xianling lagi mempresentasikan desain binatang anjingnya untuk dijadikan peliharaan karakter utama dalam game Agen Cinta divisi 1 ini. Saat lagi menjelaskan, tiba-tiba Xianling salah pencet yang ngebuat chat grup divisi 9 dilihat Jiang Yi dan semua rekan-rekan divisi 1-nya. Beruntung di sini Jiang Yi tidak marah. Setelahnya Jiang Yi mengungkapkan kepuasannya atas kinerja Xianling yang sangat baik sejauh ini, sehingga dia menaikkan jabatan Xianling jadi ketua tim desain game Agen Cinta. Entahlah, sepertinya ini cara Jiang Yi supaya Xianling tidak pergi dari divisi 1 dan pindah ke divisi 9 dengan mengangkat jabatannya. Malam harinya saat Xianling balik ke apartemen bareng Gusun, ternyata ada ibu Xianling di sini. Ibu Xianling atau juga Lai Yunzhen salah paham dan mengira Gusun ialah pacar anaknya. Beruntung Xianling menjelaskan. Namun meski begitu, nampak Lai Yun yang sangat ingin menjodohkan anaknya ini sama Gusun yang menurutnya cocok dijadikan mantu. Tentu Gusun juga bersedia ya, cuman malu-malu saja. Keesokan harinya hubungan Gusun dan Xianling jadi semakin dekat karena adanya ibu Xianling, Lai Yun, yang jadi mak comblang. Ternyata Gusun merupakan anak dari sahabat SMA ibu Xianling ini, yang tentu ngebuat peluang Xianling dan Gusun mendapat restu kedua orang tuanya jadi semakin besar. Singkatnya, setelah mengantar ibu Xianling atau Lai Yun balik ke bandara, Gusun dan Xianling ngobrol. Gusun udah tahu kalau Xianling dinaikkan jabatannya di divisi 1 oleh Jiang Yi. Namun Gusun yakin suatu hari nanti Xianling pasti akan gabung ke dalam divisi 9-nya dan meninggalkan divisi 1. Bahkan dia berani bertaruh untuk hal ini. Malam harinya saat Xianling baru pulang habis beli beberapa barang, ada yang mengikutinya dari belakang. Xianling yang ketakutan langsung balik ke dalam apartemen, namun karena takut masuk ke apartemennya, dia pun meminta tolong sama Gusun. Melihat pujaan hatinya ketakutan, tentu Gusun kesal dan lalu mencari orang yang coba-coba membuntuti Xianling. Mereka lalu ngecek CCTV apartemen, namun CCTV-nya udah kehapus dalam beberapa jam dan hari terakhir karena servernya yang udah rusak. Demi menenangkan dan agar Xianling tidak panik, Gusun pun mengajak Xianling lapor polisi supaya kalau suatu hari nanti Xianling kembali ada yang mengikuti dan berniat jahat, polisi bisa langsung bergerak menolongnya. Dan kemudian saat sudah di mobil, Gusun juga ngasih nomornya yang ada di HP Xianling sebagai panggilan darurat, sehingga kalau ada apa-apa Xianling dapat menelponnya dengan mudah. 收到没有？ Keesokan harinya, Xianling yang mau berangkat kerja ditemui Tang Xin yang ternyata sedang berada di kota Jiang. Gusun yang melihatnya kembali pura-pura jadi pacar Xianling supaya Tang Xin tidak berharap bisa dekat lagi dengan Xianling. Bahkan saat berada di restoran, Gusun kembali buat kericuhan yang tertuju kepada Tang Xin supaya Tang Xin menjauh dari Xianling. Tentu yang dilakukan Gusun ini karena dia cemburu ya. Dia sadar Tang Xin menyukai Xianling, sehingga dia coba segala cara supaya Tang Xin tidak bisa dekat-dekat lagi dengan Xianling, orang yang ia sukai. Meski Gusun menyukai Xianling, dia masih belum berani mengungkapkan cintanya. Namun meski begitu, Gusun selalu senang bisa dekat dengan Xianling saat jadi pacar pura-puranya. Malam harinya di apartemen, saat Xianling lagi mau nyalain PC-nya, tiba-tiba listrik apartemennya mati. Dia yang ketakutan beruntung ada Tang Xin yang ternyata belum balik ke kota Xing'an. Tang Xin pun memanggil teknisi buat memperbaiki listrik apartemen Xianling. Gusun yang baru datang langsung membayarnya. Tentu ini dia lakukan supaya Tang Xin percaya kalau dirinya dan Xianling berpacaran. Saat sudah mengantar Tang Xin pergi dari kawasan apartemen, Gusun melihat adanya Pak Satpam yang tidak berpakaian dinas. Hal ini ngebuat Gusun curiga, apalagi si Satpam yang berdirinya tepat di bawah apartemen Xianling. Keesokan harinya, Gusun kembali melihat tingkah Pak Satpam yang cukup aneh, yang lalu dia pun merancang rencana bersama Xianling dengan dirinya yang pura-pura pergi keluar kota untuk memancing si Satpam. Gusun curiga si Satpam lah yang waktu itu mengikuti Xianling. Tepat pada saat malam hari, si Satpam pun beraksi.
Tentu dia sudah masuk ke rencana Gusun dan Xianling yang langsung menangkapnya hidup-hidup dan dijebloskan ke kantor polisi. Gusun menyatakan kesaksiannya kepada polisi, begitu juga cara dia menjebak dan menangkap si satpam yang mengincar wanita yang tinggal sendirian ini. Saat kembali balik menuju apartemen, ibu Xianling menelpon Gusun. Layun meminta Gusun ngasih nomor ibunya, mengingat ibu Gusun kan sahabat SMA ibunya Xianling ya. Kemudian diperlihatkan Jiang Jun sekarang sudah punya pacar yang tidak lain ialah Feng Ruru, wanita yang waktu itu ikut main tembak-tembakan. Dia merayakan hari jadinya ini dengan mentraktir Gusun, Xiaomai, dan Xianling. Momen ini kembali Gusun manfaatkan untuk PDKT sama Xianling, namun tidaklah berjalan lancar karena tiba-tiba ada Su Zeng. Nampak jelas kalau Su Zeng yang juga menyukai Xianling, dan ya sepertinya Su Zeng bakal jadi lawan Gusun dalam mendapatkan hati Xianling. Tapi siapa sangka ternyata Gusun dan Su Zeng juga sama-sama tidak pernah memiliki pacar. Setelah acara minum-minum merayakan jadiannya Jiang Jun dan Feng Ruru, Xianling pun menemui Chen Xinyi yang lagi patah hati. Setelah tahu kalau Jiang Jun sudah berpacaran dengan Feng Ruru, tangis Xianyi pecah di dalam gelas berisi alkohol. Keesokan harinya di kantor Divisi 9, Su Zeng merayakan ulang tahunnya. Xianling juga ikut hadir di acara tersebut. Su Zeng ngasih kue potongan pertama kepada Xianling. Tentu Gusun yang juga ada di sini tidak tinggal diam. Dia mengambil alih memotong kue tersebut. Gusun dan Su Zeng kembali saling mengeluarkan caranya masing-masing buat PDKT dan mendapatkan hati Xianling. Meski Gusun adalah atasan Su Zeng, namun masalah pribadi tidaklah boleh dibawa ke dalam pekerjaan, alias mereka harus profesional. Setelahnya diketahui kalau Xianling bakal membuat video promosi game Jalan Pahlawan dengan bantuan Ling Yu yang bakal jadi karakter Lin Zi dalam game Jalan Pahlawan. Namun hal ini tidaklah selancar pikirannya, karena pengambilan shoot Ling Yu buat video promosi bentrok dengan kerjaannya di Divisi 1, sehingga video promosinya terkendala akibat Xianling yang kurang cermat membagi waktu antara kerjaan di Divisi 1 dan Divisi 9. Beruntung Fan Xian dan teman-teman Divisi 9 yang lain kompak membantunya buat merangkai video promosi Jalan Pahlawan sesuai rancangan awalnya. Ling Yu juga bersedia membuat ulang video promosi. Gegara hal ini juga lah Xianling mulai berpikir untuk memilih salah satu divisi saja untuknya biar bisa fokus kerja. Hatinya tentu memilih Divisi 9 karena dia dapat berkembang dalam segi membuat desain 3D. Mengingat Divisi 9 ialah divisi khusus pembuat game 3D. Sementara Divisi 1 masih pakai 2D. Jadi jika Xianling tetap di sana, kemungkinan kemampuannya bakal stuck di situ-situ aja. Xianling yang kebingungan ini disemangati bos HC Game Stella, di mana Stella ngasih saran Xianling supaya memilih dirinya mau di mana sesuai kata hatinya saja, karena biasanya apa yang dikatakan oleh hatinya adalah yang terbaik di masa mendatang. Dan ya, Xianling pun yakin dirinya bakal pindah kerja di Divisi 9 dan keluar dari Divisi 1. Xianling meminta izin sama Jiang Yi karena dirinya yang ingin pindah kerja ke Divisi 9. Namun tentu Jiang Yi tidak mengizinkannya. Xianling pun lalu pergi. Dia yang ke kantin bareng Huang Ji membicarakan soal Xianling yang ingin pindah ke Divisi 9. Hal ini didengar Gusun dan Jiang Jun yang juga berada di sini. Diketahui juga kalau Gusun menyembunyikan perihal pekerjaannya yang jadi pembuat game sama ibunya. Sepertinya ibu Gusun tidak menyukai Gusun kerja jadi pembuat game. Singkatnya, beberapa hari kemudian di kantor Divisi 1, Xianling telah menghadiri acara kumpulan para seniman lukis kota Jiang yang banyak tokoh-tokoh terkenal juga. Salah satunya aktris bernama Bunga tanpa nama tampan. Xianling yang tahu Jiang Yi bos Divisi 1-nya itu menyukai lukisan dan mengidolakan aktris Bunga tanpa nama tampan, lalu menawarkan kesepakatan di mana dia bakal mempromosikan game Agen Cinta Divisi 1 ini lewat Bunga tanpa nama tampan, yang pasti bakal menarik banyak peminat. Hal ini Xianling tukar dengan dirinya yang pindah kerja dari Divisi 1 ke Divisi 9. Meski cukup terpaksa, pada akhirnya Jiang Yi pun menyepakatinya. Berarti sekarang sudah fix ya, ada 3 karyawan Divisi 1 yang pindah ke Divisi 9, antara lain Wei Han, Su Zeng, dan Xianling. Gusun bos Divisi 9 bahkan ngasih ID card Xianling secara langsung saat Xianling pertama kali pindah. Tapi tunggu, karena ternyata Su Zeng yang juga menyukai Xianling ngasih sambutan untuk Xianling yang udah fix kerja di Divisi 9. Dia ngasih bunga dan papan sambutan buat Xianling. Kemudian di rapat internal HC Game, setelah ngasih tahu bos masing-masing divisi,
kalau 10 hari lagi akan ada pameran game terbesar kota Jiang. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk mempromosikan game buatan mereka, namun nanti bakal dipilih satu saja divisi yang pergi ke acara pameran game mewakili HC Game. Dan tentu ini akan menjadi persaingan lagi buat divisi 1 dan divisi 9. Malam harinya di apartemen, Xianling yang baru buang sampah bingung kenapa pintu apartemennya tidak bisa dibuka. Dan karena itu jugalah dia pun meminta tolong sama Gusun. Gusun sadar kalau pintu apartemen Xianling kehabisan baterai, sehingga dia pun mengajak Xianling untuk malam ini tidur di apartemennya. Tentu hal ini dimanfaatkan Gusun buat dirinya PDKT sama Xianling, wanita yang ia cintai. Mereka nonton film horor sebelum tidur, dan karena Xianling yang takut, dia pun mepet-mepet Gusun layaknya pasangan yang lagi nonton pada umumnya. Xianling tidur di kamar Gusun, sementara Gusun tidur di sofa. Keesokan harinya saat udah bangun, Xianling cukup kaget tatkala Gusun yang udah nyiapin sarapan, bahkan juga pakaian buatnya berangkat kerja. Karena beberapa hari ini Gusun yang selalu perhatian pada dirinya ngebuat Xianling mulai sadar kalau Gusun mungkin menyukainya. Kemudian saat lagi kerja, Xianling ditelepon ibunya yang ngasih 2 tiket acara untuknya dengan Gusun. Yang mana ini merupakan cara ibu Xianling dan ibu Gusun mencomblangkan mereka. Xianling tahu kalau tiket acara ini untuknya dan Gusun, namun Gusun yang juga ditelepon ibunya tidaklah tahu kalau ibunya menjodohkannya dengan Xianling, sehingga dia tidak datang ke acara tersebut dan fokus bekerja. Padahal tanpa dia tahu Xianling menunggunya di acara. Gusun yang lagi ngeliat video promosi temannya pembuat game 3D di luar negeri merasa video promosi game Jalan Pahlawannya masih ada yang kurang, sehingga dia pun berniat merevisi video promosinya. Kemudian saat mau pulang, Gusun baru sadar kalau calon ibunya yang dijodohkan dengan dirinya ialah Xianling, yang ngebuatnya kaget karena dia tidak datang ke acara dan ngebuat Xianling menunggunya. Malam harinya mereka pun bertemu di apartemen. Gusun meminta maaf karena dirinya yang tidak datang ke acara, sehingga Xianling menunggunya. Xianling tentu kesal dan marah sama Gusun. Bahkan dia yang kamarnya tidak bisa dibuka karena kunci pintu kamarnya yang belum benar, tidak lagi mau tinggal di apartemen Gusun, dan lebih memilih manggil tukang kunci untuk memperbaikinya. Setelah berhasil dibuka pintunya, Xianling masuk dan Gusun juga ikut masuk. Tiba-tiba saat Xianling lagi ngomel-ngomel, si pak tukang kunci mendorong Gusun dan menutup pintunya. Si tukang kunci juga kemudian langsung balik karena dia pikir pintunya udah bener. Namun ternyata pintunya kembali tidak bisa dibuka. Si tukang kunci yang udah pulang ditelepon Xianling, namun karena udah malam si tukang kunci pun bakal memperbaikinya lagi besok. Dan mau nggak mau malam ini Gusun tidur di apartemen Xianling. Di sini Xianling yang melihat Gusun meminta maaf dengan tulus pada akhirnya luluh dan mau memaafkannya. Gusun pun lalu menanyakan pakaiannya yang sempat ia taruh di apartemen Xianling ini, yang mana kata Xianling berada di kamarnya. Dan saat Gusun mengambil pakaiannya di lemari, dia begitu kaget sekaligus senang melihat gambar dirinya yang disimpan sama Xianling. Dari sini juga Gusun semakin sadar kalau Xianling masih menyukainya. Keesokan harinya, adegan romans antara sejoli ini kembali terjadi, namun endingnya mereka malu sendiri tatkala si tukang kunci yang datang. Si tukang kunci lalu pergi setelah pintu apartemen Xianling selesai diperbaiki. Singkatnya di HC Game, Gusun yang rapat dengan Stella dan Jiang Yi memutuskan bakal merevisi dan membuat ulang video promosi Jalan Pahlawannya. Hal ini pun ngebuat warganet yang menantikan video promosi Jalan Pahlawan heboh. Begitu juga dengan para pemegang saham HC Game yang mulai meragukan game 3D Jalan Pahlawan buatan Gusun dan divisi 9-nya. Beruntung Gusun berhasil menenangkannya, dia berjanji akan merilis game Jalan Pahlawan dalam waktu 2 tahun sesuai kontraknya. Divisi 9 pun lalu mengadakan rapat untuk membuat ulang video promosi Jalan Pahlawan, yang mana inti dari video promosi nantinya bakal berfokus kepada Lin Zi dan juga Ming Chen, yang nantinya pertarungan mereka berdua akan memiliki ending hidup berdampingan antara umat manusia, hewan purba, dan lain sebagainya. Ya, semacam toleransi gitulah. Ini sama seperti budaya Tiongkok untuk menciptakan dunia yang harmonis dan penuh toleransi. Namun karena bagian desain konsep kerepotan bikin video promosinya, Fan Xiang yang juga pernah belajar desain konsep bakal membantu. Xianling yang juga pengen coba buat desain konsep ikut membantu.
dengan membuat desain senjata Shen Luo Bin, salah satu senjata penting dalam game Jalan Pahlawan. Dan ia meski awalnya kesusahan bikin desain konsep, pada akhirnya Xianling berhasil bikin desain konsep senjata Shen Luo Bin. Setelah beberapa hari lembur, Divisi 9 pun akhirnya selesai membuat video promosi Jalan Pahlawan dan bakal secepatnya diunggah ke internet. Kesalahpahaman antara Gusun dan Xianling yang udah selesai juga membuat mereka semakin jadi lebih dekat. Namun mereka masih belum ada yang mengungkapkan perasaannya masing-masing, padahal sudah saling menyukai. Di sisi lain, Jiang Jun yang sibuk bekerja akhir-akhir ini ngebuat pacarnya Ruru marah dan minta putus. Ruru cewek yang manja, selalu pengen ditemenin Jiang Jun kemanapun dia pergi, tanpa dia bisa ngertiin kalau Jiang Jun sangatlah sibuk sebelumnya. Jiang Jun pun lalu curhat ke Xin Yi soal dirinya yang udah putus sama Ruru. Tentu Xin Yi senang karena dia ada peluang buat lebih dekat dengan Jiang Jun, orang yang dia sukai ini. Dan untuk itulah dia pun menghibur Jiang Jun dengan menemaninya mabuk dan melepas semua kegalauannya yang baru putus ini. Keesokan harinya di HCG masalah kembali muncul, tatkala Divisi 1 ditunjuk oleh Stella untuk mengisi stand pameran game kota Jiang, yang tentu ngebuat Gusun dan Divisi 9-nya panik karena acara pameran tersebut salah satu cara promosi offline buat game Jalan Pahlawan, dan karena itulah mereka pun sepakat untuk merilis video promosi Jalan Pahlawan ke internet, karena cuma dengan respon dari warganet Jalan Pahlawan bisa memiliki stand di acara pameran game kota Jiang, merebut stand Divisi 1 dengan game Agen Cintanya. Dan ya benar saja, baru beberapa menit video promosi dirilis, warganet sangat terpukau melihatnya dan sangat tidak sabar untuk memainkan game Jalan Pahlawan saat sudah resmi dirilis nantinya. Stella yang mengetahui hal ini awalnya kesal karena Gusun merilis video promosi Jalan Pahlawan tanpa seizin HC Game. Namun karena respon warganet dan melihat prospek jangka panjang pada game Jalan Pahlawan buatan Gusun ini, dia pun akhirnya memberi Gusun atau Divisi 9 stand di acara pameran game kota Jiang, menggantikan Divisi 1. Di acara pameran game, Jiang Yi tidak bisa berbuat banyak karena secara resmi Stella mengganti Divisi 9 yang dikasih stand-nya, sehingga Divisi 1 pun pada bubar. Ramai wartawan yang meliput acara tersebut dan Jalan Pahlawan menjadi game yang paling disorot oleh media karena menjadi satu-satunya game 3D yang bakal rilis pertama di Tiongkok. Video promosi juga lalu diperlihatkan, nampak semua orang yang ada di sini dibuat takjub kagum melihatnya. Begitu juga dengan Jiang Yi. Meski lawan dalam rebutan dana di HC Game, dia ikut bangga melihat karya Gusun dan Divisi 9-nya yang berhasil merancang game 3D Jalan Pahlawan. Game Jalan Pahlawan juga mendapat penghargaan di sini, di mana karakter Lin Ji jadi karakter cosplay terfavorit. Begitu juga dengan game Jalan Pahlawannya. Penghargaan diserahkan oleh penyelenggara acara ini yang bernama William. Setelahnya, salah satu orang ngobrol sama Gusun, di mana intinya dia mengajak Gusun untuk bergabung ke dalam perusahaan pembuat game miliknya dan melanjutkan proyek game Jalan Pahlawan di perusahaan yang bernama WET. Tentu Gusun menolak ajakannya karena selama ini perusahaan yang menerima dan selalu mendukungnya ialah HC Game, jadi dia tidak berpikir untuk mengkhianatinya. Singkatnya, sebelum balik ke apartemen, Gusun mengajak Xianling untuk pergi ke suatu tempat, yang mana niatnya Gusun mau menembak Xianling di sini. Tapi saat Gusun mempersiapkan tempatnya, Xianling malah bertemu Su Zeng yang juga sama kayak Gusun. Bahkan Su Zeng duluan yang nembak Xianling. Namun karena Xianling sukanya sama Gusun, jadi dia pun menolak Su Zeng secara baik-baik. Su Zeng pun tidak masalah, yang penting dirinya masih bisa jadi teman Xianling. Mereka yang berpelukan dilihat Gusun yang tentu ngebuat Gusun salah paham dan mengira Xianling menerima cinta Su Zeng. Kesalahpahaman ini berhasil reda setelah Xianling yang nyamperin Gusun saat sudah berada di apartemen dengan membawa makanan untuk dirinya dan Gusun. Mereka pun lalu makan dengan masing-masing yang salting sendiri-sendiri. Gusun tentu senang ya setelah tahu Xianling menolak cinta Su Zeng, sehingga dia ada kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya kepada Xianling nanti. Keesokan harinya Gusun berniat mengungkapkan perasaannya kepada Xianling, namun tiba-tiba Jiang Jun menelponnya mengabarkan kalau ada masalah, yang ngebuat Gusun pun tidak jadi nembak Xianling dan pergi ke kantor lagi, yang mana ternyata masalah yang datang ialah pelanggaran hak cipta pada salah satu senjata di karakter game Jalan Pahlawan, yang mana senjata ini berupa keong dan ini buatan asli Gusun sendiri, tapi kenapa ada satu perusahaan game bernama Minline yang menggugatnya.
Gusun benar-benar dibuat bingung harus berbuat apa untuk mengatasi masalah gugatan hak cipta pada gambar keongnya. Beruntung ada Xianling yang jadi tempatnya bersandar, ya meski cuma untuk meredakan keresahannya sementara. Diketahui kalau gambar keong dalam salah satu karakter Jalan Pahlawan dibuat oleh Gusun dan almarhum ayahnya. Namun saat ngecek di internet ternyata ada bukti surat penjualan hak cipta gambar keong antara ayah Gusun yang menjualnya ke Minline. Keesokan harinya di kantor, Gusun rapat dengan Stella dan para pemegang saham HC Game. Pak Wang mengusurkan untuk menjual saja game Jalan Pahlawan supaya dapat untung daripada nantinya Jalan Pahlawan dicap plagiat dan tidak laku saat rilis di pasaran. Tentu Gusun tidak setuju karena ini tidaklah sesuai perjanjian kontrak awal dia gabung HC Game. Stella, Pak Zhou, dan Pak Li juga tidak setuju. Mereka ngasih Gusun waktu 3 hari untuk menyelesaikan persoalan hak cipta ini. Kemudian Gusun pamit lewat chat sama Xianling karena dirinya yang balik ke rumah. Xianling pikir Gusun pulang ke apartemen padahal Gusun pulang ke tempat tinggal lama keluarganya. Dan ia setelah tahu dari satpam apartemen perihal Gusun yang pergi ngebawa koper, Xianling pun langsung pergi menyusulnya. Dia tahu alamat tempat tinggal lama Gusun dari Unta, yang juga sahabat dan tetangga Gusun. Singkatnya, saat sudah sampai di kampung halaman Gusun, Xianling pun akhirnya bertemu sama Gusun yang lagi menyendiri. Xianling tentu khawatir dengan kondisi Gusunnya tiba-tiba saja balik ke kampung halamannya ini. Apalagi masalah yang menimpa Jalan Pahlawan juga belum teratasi. Gusun akhirnya sadar kalau Xianling emang benar-benar peduli dengan kondisinya. Dan kemudian Gusun pun mengungkapkan perasaannya. Ya, Xianling juga sama. Dan mereka pun sekarang resmi berpacaran. 现在校草喜欢你，现在的顾寻也喜欢你，你是我的初恋。 Di kota Jiang, Divisi 9, Jiang Jun panik karena Gusunnya tidak aktif HP-nya. Tentu dia juga khawatir, dan mau nggak mau dia pun menggantikan Gusun sementara mengomandoi pekerjaan Divisi 9. Gusun balik ke kampung halamannya juga untuk mencari petunjuk supaya hak cipta gambar keong bisa terungkap. Apakah masih milik ayahnya atau emang udah dijual ke Minline. Gusun dan Xianling lalu mengecek studio almarhum ayah Gusun yang diketahui bernama Lin Yihong. Yihong dulu sama seperti Gusun sekarang berprofesi sebagai pembuat game dan impiannya juga ingin membuat game 3D bersama 2 sahabatnya. Tapi gara-gara ambisi Yihong membuat game 3D jugalah dia jadi lupa dengan keluarga, terutama sang istri atau ibunya Gusun yang membuat Gusun dan ibunya pergi kembali ke kota Xingnan meninggalkan sang ayah atau Yihong di sini. Dari saat itu jugalah ibunya Gusun tidak menyukai game. Bahkan dia juga belum tahu kalau anaknya Gusun sama seperti almarhum suaminya bekerja jadi pembuat game. Gusun dan Xianling yang mencari-cari petunjuk di studio ini tidak menemukan apa-apa, sehingga mereka pun pergi menemui bapaknya Unta yang tidak lain ialah Paman Gusun atau yang bernama Paman Guo. Saat sudah sampai di warnetnya Paman Guo, Gusun dan Xianling dibantu Unta akhirnya menemukan barang bukti hak cipta gambar keong dari salah satu laptop milik almarhum ayahnya Gusun yang selama ini disimpan oleh Paman Guo. Kata Paman Guo, ayah Gusun atau Yihong dulu sempat menjual rancangan game 3D buatannya. Berikut juga hak cipta kepemilikannya mulai dari game beserta gambar-gambar yang ada di dalamnya. Tapi tidak lama setelah Yihong ngasih tahu soal ini, dia mengalami kecelakaan dan meninggal. Sehingga bukti-bukti lengkapnya perihal hak cipta kepemilikan gambar keong belum diketahui. Gusun dan Xianling tidaklah menyerah dan akan terus mencarinya. Namun sebelum balik ke kota Jiang, mereka pun nginap dulu di hotel. Saat sudah bersih-bersih, mereka pun lalu kembali mencari barang bukti hak cipta kepemilikan gambar keong. Gusun awalnya udah pesimis karena emang ada jelas surat perjanjian penjualan game ayahnya ke Minline beberapa tahun lalu. Namun setelah Xianling cek lagi riwayat tulisan ayahnya Gusun, akhirnya mereka menemukan barang bukti kalau ayah Gusun atau Yihong telah membatalkan penjualan hak cipta gambar keongnya ke Minline karena gambar keong ialah ide yang didapat dari Gusun, anak kesayangannya. Jadi gambar keong dijadikan hadiah buat Gusun, tidak dijual. Singkatnya, saat sudah berada di kota Jiang, Gusun pun langsung ngasih berkas-berkas barang bukti pembatalan penjualan gambar keong ayahnya kepada Minline. Dan iya, dengan hal ini game Jalan Pahlawan pun tidak bisa digugat oleh Minline dan akan tetap lanjut diproduksi Gusun dan Divisi 9-nya.
Meski Gusun dan Xianling udah pacaran, tapi mereka masih tidak mau mengeksposnya di depan umum, sehingga mereka pun backstreet saat di kantor, namun berpacaran dengan mesra saat berduaan saja. Tapi gara-gara Gusunnya tidak koordinasi perihal dia juga sebelumnya cabut balik saat lagi ada masalah di TVI 9, ngebuat sahabatnya Jiang Jun kesal dan tidak mau ngobrol dengannya. Jiang Jun tentu ada alasan sendiri sehingga dia ngambek sama Gusun. Xianling dan Xin Yi yang mengetahuinya tidak tega dan lalu membantu Gusun dan Jiang Jun untuk berbaikan. Gusun meminta maaf karena sebelumnya dia tidak ngasih tahu Jiang Jun perihal dirinya yang pulang kampung untuk mengatasi masalah hak cipta. Jiang Jun akhirnya luluh dan mereka pun kembali baikan. Sebenarnya Jiang Jun khawatir sama Gusun sahabatnya, apalagi saat ada masalah yang menimpanya. Sahabat sejati tidak mungkin bisa terpisahkan, dan inilah yang diperlihatkan Gusun dan Jiang Jun. Sahabat yang bersama-sama merintis karir sejak bangku kuliah. Demi terciptanya impian membuat game 3D, mereka terbilang sangat muda, sudah bekerja keras bahkan sering lembur lupa waktu demi bisa merealisasikan impiannya tersebut. Singkatnya diperlihatkan Jiang Jun yang dinner sama Chen Xin Yi. Awalnya mereka makan dan minum amer dengan lahap. Namun saat Xin Yi memberikan kode kalau dirinya menyukai Jiang Jun, situasi jadi canggung seketika. Jiang Jun baru tahu kalau asistennya Xin Yi menyukainya. Yang tanpa sadar juga dia sudah memberi harapan Xin Yi, namun dia gantung terus. Dia yang bingung harus bagaimana lalu menemui Gusun dan Xianling untuk meminta saran. Xianling selaku sahabat Xin Yi pun memarahi Jiang Jun yang telat sadar perihal Xin Yi yang menyukainya. Dia juga mengancam Jiang Jun agar tidak menyakiti hati Xin Yi sahabatnya tersebut. Keesokan harinya di kantor, Xianling dikasih hadiah Huang Ji pakaian dinas istri untuk membuat pasangan tertarik. Yang mana Huang Ji sudah tahu perihal Xianling yang berpacaran sama Gusun. Yang lalu saat udah pulang ke apartemen, Xianling pun nyoba pakai baju dinas pemberian Huang Ji di apartemen Gusun. Tapi tiba-tiba ada yang datang dan melihatnya, yang ternyata itu ialah ibu Gusun atau juga Gu Yunping. Tentu Xianling malu cara pakaiannya yang kurang sopan ini dilihat calon ibu mertua. Beruntung Gu Yunping tidaklah mempermasalahkannya. Gusun pun ditelepon Xianling buat cepat balik karena ibunya yang datang. Saat sudah sampai di apartemen, Gusun langsung menyembunyikan barang-barang mengenai game supaya ibunya tidak tahu kalau dirinya bekerja jadi pembuat game. Namun tetap saja pada akhirnya Yunping melihat ruang kerja Gusun yang penuh dengan rancangan game, sehingga dia pun tahu kalau anaknya ini kerjaannya sama seperti almarhum suaminya jadi pembuat game. Dia benar-benar marah karena merasa Gusun tidak mendengarkan omongannya dan lalu pergi. Di sisi lain, saat berada di kantor, Xin Yi dan Jiang Jun nampak bersikap canggung. Namun dari sini jugalah Jiang Jun mulai perhatian sama Xin Yi. Sementara itu Gusun ditemui Pak Wang saat berada di ruangan Stella. Pak Wang mengkritik divisi 9 Gusun terutama game Jalan Pahlawan yang belum jadi tapi sudah banyak mendapat anggaran perusahaan HC Game. Hal ini ngebuat Pak Wang ragu apakah dana yang diberikan kepada Jalan Pahlawan divisi 9 bakal balik dan untung saat nanti game Jalan Pahlawan dirilis atau tidak. Sehingga dia menyuruh Gusun membuat prajual game Jalan Pahlawan pada peminatnya. Namun tentu Gusun menolak karena itu akan merusak citra Jalan Pahlawan. Stella juga setuju dengan perkataan Gusun. Pak Wang yang merasa tidak dianggap karena masukannya ditolak oleh Gusun dan Stella tentu merajuk dan sepertinya bakal melakukan sesuatu. 考虑考虑公司和股东的利益吧。 Keesokan harinya di apartemen, Xianling didatengin ibu Gusun atau Yunping. Xianling coba ngomong baik-baik sama Yunping supaya tidak marah lagi sama Gusun dan mengizinkannya bekerja buat game sesuai dengan impiannya. Entahlah, tapi game sudah seperti trauma buat Yunping, mengingat almarhum suaminya dulu meninggal gara-gara terlalu ekstra bekerja membuat game. Dia melarang Gusun bekerja seperti almarhum ayahnya karena khawatir anaknya ini mengalami hal serupa. Beruntung ada Xianling yang menenangkannya, ditambah juga dengan buku diary almarhum suaminya yang membuat Yunping sedikit lega, dan pada akhirnya luluh dengan mengizinkan Gusun bekerja sesuai keinginannya, membuat game seperti almarhum ayahnya. Di sisi lain nampak Pak Wang yang lagi nongkrong sama Pak Zhou dan Pak Li, pemegang saham HC Game. Pak Wang bilang dia sudah mantap bakal menjual sahamnya yang total ada 30% di HC Game kepada perusahaan Watt. Pak Wang juga mengajak dua rekannya ini supaya sama-sama menjual saham yang dimilikinya pada HC Game dijual juga ke Watt.
Pak Lee tertarik karena harga yang ditawarkan Watt cukup menggiurkan, sementara Pak So masih mau memikirkannya dulu karena dia secara pribadi punya hubungan yang baik dengan keluarga Stella, CEO HC Game. Keesokan harinya di HC Game, Xianling dan Gusun sudah mulai terang-terangan mengekspos kemesraan mereka yang udah resmi berpacaran. Di sisi itu, para pemegang saham telah berkumpul di ruang Stella bersama Steph, si pemilik perusahaan Watt Game. Stella yang baru datang tentu kaget melihatnya. Dia langsung menyuruh Steph pergi dulu karena dirinya pengen rapat dengan para pemegang saham HC Game ini. Diketahui kalau Pak Wang punya 30% saham di HC Game. Pak So punya 21% saham, sementara 15% dimiliki Pak Lee. Total ada 66% kalau digabungkan, dan Stella hanya memiliki sisanya yakni 34%. Setelah berunding dengan ketiga rekannya ini, Stella dibuat syok karena mereka yang sudah berniat menjual sahamnya ke Steph, sehingga hal ini ngebuat HC Game bisa diakuisisi Watt Game, karena sahamnya lebih besar ketimbang miliknya Stella. Gusun yang udah tahu masalah ini kemudian diam-diam menemui Steph di Watt. Dia bernegosiasi dengan Steph, dan diketahui kalau sebenarnya Steph hanyalah menginginkan Gusun, bukannya HC Game. Tentu karena Gusun memiliki kemampuan membuat game 3 di Jalan Pahlawan ya. Gusun pun lalu menawarkan agar Steph membeli dirinya dan game Jalan Pahlawannya saja untuk bekerja dan melanjutkan pembuatannya di Watt Game. Jadi tidak perlu mengakuisisi HC Game. Mendengar tawaran Gusun ini, Steph pun sepakat akan merekrut Gusun dan divisi 9-nya untuk melanjutkan pembuatan game Jalan Pahlawan di Watt Game. Tidak jadi membeli saham HC Game. Tapi sepertinya ini salah satu cara Gusun untuk membalikan keadaan. Tentu Gusun bukanlah seorang yang tidak berpendirian dan berkhianat kepada HC Game yang sudah mau merangkulnya saat tidak ada satupun perusahaan game yang minat kepadanya. Dan benar saja ini merupakan rencana Gusun untuk mengulur waktu supaya transaksi akuisisi Watt kepada HC Game tidak terjadi sebelum dirinya dan Stella menemukan pembeli saham HC Game yang baru dan bukan dari perusahaan pesaing. Namun hal ini tidak ada yang tahu kecuali Gusun sendiri dan Stella. Sehingga dampaknya orang-orang divisi 9 menganggap Gusun ialah pengkhianat yang tidak tahu balas budi. Termasuk juga dengan kekasihnya Xianling yang kecewa Gusun berkhianat kepada HC Game dan malah pindah ke Watt Game. Yang tanpa Xianling sadar sebenarnya semua ini adalah sandiwara ya guys ya. Hubungan Jiangjun dan Cindy yang awalnya udah membaik juga kembali renggang gara-gara Cindy yang berpikir Jiangjun mendukung Gusun pindah ke Watt Game. Padahal kan enggak ya. Yang setelah Shinji pergi, Gusun pun menemui Jiangjun. Gusun pun ngasih tahu soal rencana sandiwaranya ini untuk menaklukkan Watt Game. Xianling dan Shinji yang kesal dengan kekacauan yang terjadi gara-gara ulah Gusun melampiaskannya dengan mabuk-mabukan. Sesampainya di apartemen, Xianling tidak bisa masuk karena mabuk berat. Beruntung Gusun datang ngebawanya beristirahat di apartemennya. Gusun tentu merasa bersalah tidak ngasih tahu rencana sandiwaranya ini kepada sang kekasih. Tapi apa boleh buat supaya hal ini tidak diketahui oleh Watt Game. Cuman inilah satu-satunya cara dengan merahasiakannya rapat-rapat. Keesokan harinya saat udah bangun, Xianling langsung pergi dari apartemen Gusun. Hari ini ada acara dinner sebenarnya yang sudah dipesan oleh Gusun dan Xianling. Namun gara-gara lagi berantem karena salah paham, Xianling tidak mengizinkan Gusun ke resto tempat mereka dinner. Xianling sendiri datang menghabiskan makanan dinner yang udah dipesan jauh-jauh hari ini agar tidak mubazir. Tapi dari sini juga Xianling mendengar percakapan Pak Wang dan Steph yang membahas hal-hal curang mereka pada HC Game dan Gusun. Steph emang merekrut Gusun, tapi kalau Gusun tidak menurut sama Watt Game, dia bakal melenyapkan game Jalan Pahlawan. Dengan ini perusahaan Watt Game tidaklah akan memiliki pesaing game 3D terbaik nantinya. Singkat cerita, keesokan harinya Xianling yang tahu Gusun lagi ada rapat dengan Steph di resto mendatanginya. Xianling awalnya berniat ngasih tahu kecurangan Steph kepada Gusun dan HC Game. Beruntung Gusun menahannya sehingga hal itu tidak jadi Xianling ucapkan. Gusun juga bilang pakai kode rahasia mereka saat dalam dunia game yang ngebuat Xianling sadar kalau Gusun sudah memiliki rencana sendiri buat menghadapi Steph. Saat sudah di apartemen, Xianling menyidang Gusun karena sebelumnya tidak jujur dengan tidak ngasih tahu rencana sandiwaranya buat menumbangkan Steph. Beruntung dengan caranya Gusun berhasil menenangkan pacarnya ini dan mereka pun kembali baikan. Kemudian diperlihatkan di HC Game Gusun menemui sahabat lamanya Jiang Yi. Meski sebelumnya sempat bersitegang gara-gara rebutan anggaran HC Game, mereka tetaplah sahabat.
karena sejak dulu sudah bekerja sama membuat game. Di sini Gusun meminta bantuan Jiang Yi agar mau membantunya meyakinkan Pak Li supaya tidak jadi menjual sahamnya pada Watt dengan menawarkan keuntungan game Agen Cinta divisi satunya yang sudah mendapatkan keuntungan. Dan dia, Jiang Yi pun akhirnya mau membantu. Di sisi itu, Xin Yi berniat pindah kerja ke divisi 1 untuk menambah pengalaman, tidak cuma jadi asisten Jiang Jun saja di divisi 9. Kepindahan Xin Yi ini juga tidak kalah lepas gara-gara rumor Gusun dan divisi 9-nya yang bakal pindah ke perusahaan Watt Game. Jiang Jun yang sudah jatuh hati sama Xin Yi tetap tidak bisa menahannya pergi karena niat Xin Yi pindah sudah bulat. Kemudian Gusun, Stella, dan Pak Li rapat. Mereka memohon supaya Pak Li tidak jadi menjual sahamnya pada Watt. Awalnya Pak Li tidak mau menuruti permohonan Gusun dan Stella, namun setelah Jiang Yi menawarkan pembagian keuntungan yang cukup besar pada game Agen Cintanya, Pak Li pun akhirnya luluh dan bersedia tidak jadi menjual sahamnya yang sebesar 15% kepada Watt Game. Dan tentu sekarang Hase Game sudah aman. Namun mereka khawatir kalau Pak Wang dan Pak Zhou tetap akan menjual sahamnya pada Watt Game. Karena kalau itu terjadi, mereka tetap kalah dan akuisisi Watt pada Hase Game tetap terjadi. Mengingat saham Pak Wang dan Pak Zhou kalau digabungkan berjumlah 51%, sedangkan saham Stella dan Pak Li cuma 49%. Jadi kalah dari Watt kalau mereka berdua jadi menjualnya, sehingga akuisisi Hase Game bisa saja terjadi. Bebarengan dengan hal itu, Xin Yi juga bakal mulai pindah hari ini dan bekerja di divisi 1. Yang lalu sebelum balik kerja, Xianling dan Xin Yi mencari tahu perusahaan Pak Wang, yang ternyata Pak Wang bukanlah CEO di perusahaannya, melainkan orang kepercayaan pemilik perusahaan. Dan yang jadi pemilik perusahaan atau CEO-nya tidak lain ialah orang yang jadi supir Pak Wang. Hal ini benar-benar di luar dugaan Xin Yi dan Xianling. Keesokan harinya mereka menemui supir atau bos asli Pak Wang yang bernama Pak Su. Mereka ngasih tahu Pak Su kalau ada yang tidak beres sama Pak Wang menjabat jadi pemilik perusahaan selama ini. Dia sering menggelapkan dana dan melakukan proyek-proyek ilegal. Begitu juga dengan saham yang ada di Hase Game. Pasti Pak Wang bakal kabur setelah mendapatkan uang dari penjualan sahamnya. Kemudian setelah selesai mengkondisikan Pak Su, Xianling, Gusun, dan Jiang Jun juga menemukan orang yang bakal mereka ajak buat menjadi pembeli saham Pak Su atau Pak Wang, yang mana dia adalah Pak Lusin, seorang investor yang sangat menyukai pembuatan game 3D, dan ternyata dia adalah mantan rekan kerja bapaknya Gusun dulu dan paman Guo dalam membuat game 3D. Di sisi itu juga, Stella yang lagi galau memikirkan masalah yang menerpa Hase Game ditemui ayahnya yang ternyata jadi satpam perusahaan Hase Game. Ayahnya ini menenangkan Stella agar tidak panik karena dirinya yang punya cara untuk membantu. 2 hari kemudian acara akuisisi Watt pada Hase Game dengan membeli 30% saham milik Pak Wang pun terjadi. Sebelum Pak Wang menandatangani surat perjanjian penjualannya, Gusun menyela untuk mengulur waktu. Dan ia tak berselang lama Pak Lusin pun datang. Dia menawarkan harga yang lebih tinggi untuk membeli saham milik Pak Wang, yang tentu Pak Wang pun sepakat. Dia menjualnya ke Pak Lusin, tidak jadi ke Steve. Tentu ini dilakukan Pak Lusin demi membantu Gusun, anak sahabatnya yang udah wafat. Tapi sesaat sebelum Pak Wang tanda tangan surat penjualan sahamnya, tiba-tiba Xianling datang bersama dengan Pak Su, pemilik hasil 30% saham Hase Game ini. Kebusukan yang selama ini dilakukan Pak Wang juga diungkap oleh Xianling dan Pak Su, yang akan ngebawa kasus ini ke pengadilan. Yang tentu dengan hal ini juga lah, Pak Wang tidak memiliki hak resmi untuk menjual 30% saham Hase Game-nya, karena 30% saham tersebut milik Pak Su. Ditambah lagi dengan Pak Su bersama ayah Stella yang datang dan mengatakan tidak akan menjual saham Hase Game miliknya, sehingga dengan ini Hase Game masih sepenuhnya dimiliki pemegang saham sebelumnya kecuali Pak Wang ya, dan Stella tetap jadi direktur utamanya. Setelah permasalahan rumit ini benar-benar clear, hubungan Jiang Jun dan Xin Yi juga kembali membaik. Xin Yi berniat kembali kerja di divisi 9 jadi asisten pujaan hatinya Jiang Jun. Sementara Xianling dan Gusun juga semakin tambah dekat. Xianling pulang ke kota Xing'an berlibur untuk menemui kedua orang tuanya. Gusun juga balik ke kota Xing'an menemui ibundanya. Tidak hanya itu saja, karena setelah Gusun masuk secara resmi ke grup WeChat keluarga Xianling, dia langsung bergegas pergi menemui orang tua Xianling di kediamannya. Ayah Xianling menguji kesetiaan calon suami anaknya ini atau juga Gusun, yang mana setelah beberapa tes yang dilakukan ayah Xianling pun akhirnya percaya kalau Gusun memang benar-benar mencintai anaknya dan cukup setia juga.
Jadi dengan ini ayah dan ibu Xianling pun merestui hubungan mereka untuk melaju ke jenjang yang lebih serius. We began to feel the fire. 1 tahun kemudian, drama ditutup dengan diperlihatkan Gusun dan Xianling yang bertunangan di HC Game, sekaligus merayakan keberhasilan HC Game merilis game Jalan Pahlawan yang sekarang sudah diunduh lebih dari 10 juta pendownload. Di sisi hubungan Gusun dan Xianling yang udah resmi mau menikah, Jiang Jun dan Xin Ye juga tidak malu lagi mengumbar kemesraan mereka karena sudah resmi berpacaran. Asik. Running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud as the